Baik, selamat siang Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang hadir pada acara spesial pada hari ini, yaitu debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat-Nya kita dapat hadir dan berkumpul di sini dengan keadaan yang penuh sehat walafiat untuk mengikuti acara debat yang sangat penting ini. Debat publik ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk mendengarkan secara langsung visi, misi, dan juga program kerja dari keempat pasangan calon yang siap memimpin Kabupaten Muara Enim. Sebelum kita memulai acara siaran langsung pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Resti Chandra dan saya akan memandu jalanan acara pada siang hari ini. Saya berharap acara ini akan berjalan dengan damai, lancar, dan juga dengan suasana yang penuh kondusif, dengan penuh rasa hormat antar semua pihak. Kami juga menghimbau kepada seluruh hadirin untuk menjaga ketertiban selama acara berlangsung dan mengikuti acara dengan semangat demokrasi yang positif. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh dan juga ke pasangan calon yang telah hadir dan siap untuk berdiskusi serta kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara spesial pada hari ini. Baik hadirin, sebelum memulai izinkan saya menyapa yang hadir pada hari ini seluruh jajaran Forkopimda dan tamu-tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk memaparkan visi, misi, serta program kerja mereka kepada publik. Acara ini bertujuan untuk membantu masyarakat Kabupaten Muara Enim dalam membuat keputusan yang lebih informatif dan juga informasional dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Debat publik ini akan dihadiri oleh keempat pasangan calon yang akan saling berdiskusi dan menjawab pertanyaan mengenai berbagai isu yang relevan dengan perkembangan Kabupaten Muara Enim. Selain memberikan kesempatan kepada calon untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinan mereka, debat ini juga bertujuan untuk memperkenalkan ide-ide dan solusi yang mereka tawarkan untuk memajukan daerah. Debat ini disiarkan secara langsung oleh PAL TV dan terbuka bagi masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk memperkenalkan keempat pasangan calon yang hadir pada siang hari ini. Pasangan calon nomor urut 1, Bapak Dr. Ahmad Rizali sebagai calon bupati dan Ibu Dr. Haja Sinta Paramitasari SHM Hum sebagai calon wakil bupati. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2, Bapak Haji Edison SHM Hum sebagai calon bupati dan Ibu Haja Insinyur Sumarni MSI sebagai calon wakil bupati. Pasangan dengan calon nomor urut 3, Bapak Dr. Haji Nasrun Umar HNU sebagai calon bupati dan Ibu Lia Anggraini SHMH sebagai calon wakil bupati. Selanjutnya pasangan calon keempat, pasangan dengan nomor urut 4, Bapak Dr. Andes Ramlan Holdan sebagai calon bupati dan Bapak Ropi Alex Chandra sebagai calon wakil bupati. Baik hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, untuk menghormati acara kita pada hari ini,
marilah kita berdiri bersama untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan jingle Pilkada Kabupaten Muara Enim. Hadirin dimohon berdiri. Bilik suara, ayolah semua datanglah ke TPS, wujudkan suara kita. Di bilik suara, ayolah semua datanglah ke TPS, wujudkan suara kita. Di bilik suara. Semua datanglah ke TPS, wujudkan suara kita di bilik suara. Ayolah semua datanglah ke TPS, tugas pilkada Muara Enim. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk mengawali acara pada hari ini dengan penuh berkah, marilah kita bersama menundukkan kepala dan berdoa. Pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Ustadz Khairul Rizam MAG dari Lawang Kidul. Kepada Bapak kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, marilah sejenak kita menundukkan hati, memohon dan seraya berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, izinkan saya untuk memandu secara agama Islam, dan bagi yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna saqiyan wala mahruma. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah perkumpulan kami ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati ya Allah, dan perpisahan kami setelah ini menjadi perpisahan yang Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan debat publik kedua pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim tahun 2024. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, limpahkanlah kesehatan serta keselamatan kepada kami, agar kiranya tiada hambatan suatu apapun sampai selesainya acara ini ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Qawi, berikan kami kekuatan, berikan kami kemudahan, dan berikan kami kelancaran, terutama kepada para penyelenggara pemilu, para jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam mengemban amanah suci ini untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Muara Enim. Ya Allah, ya Rafi', angkat dan jadikan pemimpin yang akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang cerdas, dan pemimpin yang berwibawa ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Mujib, terimalah doa dan pinta-pinta kami ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakkhilnal jannatal mala abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, Ibu Rohani Sarjana Hukum. Kepada Ibu kami persilakan dan mohon berkenan untuk jajaran komisioner serta sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim untuk mendampingi. Kami persilakan. Ya, sambutan didampingi oleh komisioner dan juga sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan komisioner lengkap ini yang berdiri tengah-tengah di belakang ketua, beserta sekretaris. Jadi kalau ada yang belum kenal, kita kenalkan dulu. Kami hormati sini Pak Nopriza Falevi, Divisi Hukum, Pak Padlin, Pak Taufik Rahman, dan Pak Noprijaya, dan Pak Sekretaris Pak Ramadan. Yang kami hormati sini unsur Forkompinda yang hadir pada hari ini, yaitu Ketua DPR, yaitu Bapak Dedi Arianto. Selamat datang Pak. Bapak Kapolres, Pak Joni Eka Putra. Yang kami hormati dari Kejaksaan yang mewakili, yang kami hormati Bawaslu, Ketua Bawaslu beserta anggota yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati di sini juga ada BIN, Pengadilan Agama, Kesbang Pol yang sempat hadir pada hari ini. Dan juga yang kami hormati ada perwakilan dari KPU Pali yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati para perumus dan panelis yang dipimpin oleh Pak Prof. Didi. Yang kami banggakan dan kami sayangi semua ini 4 pasangan calon. Itu pasangan calon nomor 1, Pak Ahmad Rizali dan Ibu Sinta Paramitasari beserta pendukung. Yang kami hormati di sini paslon nomor 2, Pak Edison dengan Ibu Sumarni beserta pendukung. Yang kami hormati, sini juga ada Pak Henu, Haji Nasrul Umar dan Ibu Lia Anggreni beserta pendukung. Paslon nomor 4 yaitu Pak Ramlan Holdan dan Pak Ropi Alexandra beserta pendukung. Serta insan pers yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu dan undangan yang hadir pada hari ini yang berbahagia. Sebelumnya kita yel KPU dulu. Mangko semangatnya dong supaya 27 November ini hari bersejarah bagi Kabupaten Muara Enim. Kalau KPU jaya, Muara Enim pacak, Pilkada serentak 2024 sukses, sukses, sukses. Siap. KPU Muara Enim, Pilkada serentak 2024 sukses, sukses, sukses. Terima kasih. Alhamdulillah syukur pada hari ini kita telah berikan kesempatan kesehatan dalam rangka yaitu debat publik kedua, yaitu terakhir pada hari ini sesuai dengan tahapan dari PKPU nomor 13 tahun 2024. Salawat salam teriring kepada junjungan besar Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan pengikutnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia pada hari ini, tidak dapat kita sekarang ini debat kedua. Jadi tidak usah banyak kita sambutannya Pak. Yang penting sekarang ini untuk kedua penajaman visi misi dari debat pertama. Jadi gunakanlah debat ini sebaik-baiknya dengan waktu yang 3 menit. Tolong gunakan. Jadi supaya masyarakat khususnya
masyarakat Muara Enim bisa menonton dan bisa memilih siapa yang akan dipilih pada tanggal 27 November 2024 nanti. Siapapun yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim tahun 2024, itulah pilihan masyarakat Muara Enim yang kita cinta ini. Baik, jaga persatuan, tenang-tenang Pak ya. Jaga persatuan dan kesatuan. Tolong kondusifkan dulu Pak, kita nih Pak. Kita agak diberi kesempatan untuk yel-yel. Jadi jadilah masyarakat yaitu pendukung yang setia Pak ya. Tapi jangan mencoreng nama Kabupaten Muara Enim. Ya. Mari kita jaga kondusif keamanan untuk debat ini. Kita tunjukkan kepada khususnya Sumatera Selatan bahwa Muara Enim bisa yang terbaik. Itu yang kita pinta. Jadi jangan dijadikan ajang permusuhan. Setelah ini mari kita bergandeng tangan. 1, 2, 3, 4. Siap? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi sebelum kami tutup ada pantun Pak. Mahal pantun ini. Berangkat ke uluan beli dehian, singgah ke dusun Tanjung Baru. Paslon manapun yang jadi pilihan, semoga Muara Enim bangkit dan maju. Sekali lagi Pak ya. Sabar, santai Pak ya, santai. Masih ada lagi. Pak, sabar ya. Ada lagi. Ke kalangan beli markisa, jangan tertukar ngebuah mangga. Pilkada lancar, damai, bahagia. Semoga terpilih pemimpin yang bijaksana dan amanah. Sikok lagi Pak ya. Sikok lagi. Sabar, sikok lagi sudah ini sudah. Nak nginak sakit disengat sebute. Asa ditutus besi tembaga. Ingatkan ngesana keluarga kita. Mari nyoblos ke TPS tanggal 27 November kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam KPU melayani. Baik Ibu, terima kasih untuk Ibu Rohani Sarjana Hukum dan tetap dari tempat izin. Selanjutnya kami juga mohon untuk mengundang ke atas panggung perumus untuk mengundang ke atas panggung menyerahkan amplop pertanyaan yang akan digunakan dalam debat pada hari ini. Kami undang yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Didik Susetio SEMSI sebagai tim perumus. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung menyerahkan amplop tersebut kepada Ibu Rohani Sarjana Hukum dan juga didampingi oleh komisioner serta sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim. Baik hadirin, kita saksikan penyerahan amplop. Iya, luar biasa. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Penyerahan amplop dari Profesor Dr. Haji Didik Susetio SEMSI, tim perumus kepada Ketua KPU izin untuk berfoto dan mengabadikan kebersamaan. Ya, izin sebentar, kita akan abadikan terlebih dahulu. Ya, boleh izin Bapak Ibu, kita akan berfoto terlebih dahulu. Boleh kami abadikan. Ya, Prof Didi boleh berada di tengah. Baik, terima kasih. Ya, kita abadikan terlebih dahulu. Ya, baik 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih. Kami silakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat semula dan kami ucapkan terima kasih. Hadirin boleh dong sekali lagi aplaus yang paling meriah. Ketua KPU beserta jajaran dari Kabupaten Muara Enim beserta Profesor Dr. Haji Didik Susetio SEMSI tim perumus yang telah menyerahkan amplop kepada Ketua dan juga Komisioner KPU Kabupaten Muara Enim.
Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai untuk sesi debat pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan moderator yang akan memandu acara pada hari ini. Moderator kita hari ini adalah Imeizi dan Dikta. Hadirin, dengan kepiawaian dalam memandu diskusi dan kemampuan untuk menavigasi dialog yang konstruktif, kami yakin Imeizi dan Dikta akan menghadirkan debat yang menarik dan informatif. Hadirin yang kami hormati, kita sambut dengan penuh sukacita. Inilah moderator kita. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada rekan kami Resti Chandra selaku pranata acara di siang hari ini tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dan juga Ibu serta seluruh hadirin yang hadir pada hari ini Kamis 21 November tahun 2024 di EVI Medaria Convention Center HTI Tanjung Jati, Kecamatan Muara Enim. Selamat siang juga kami ucapkan kepada para penonton setia PAL TV dimanapun Anda berada. Hadirin, inilah debat publik kedua pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024. Boleh serukan tepuk tangan yang paling meriah. Baik hadirin dan pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, saya Imeizi dan rekan saya Dikta Effendi selaku moderator siang hari ini yang diberi mandat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim. Moderator bertugas untuk menyampaikan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Muara Enim. Terdiri dari para akademisi dan ahli dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Sebagai informasi bahwa acara siang hari ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim bekerja sama dengan PAL TV dengan terikat kode etik penyiaran sesuai dengan kesepakatan, dan Anda dapat menyaksikan di live streaming Instagram, YouTube KPU Kabupaten Muara Enim. Kami selaku moderator bertugas untuk memandu agar setiap konten debat tetap sesuai dengan tema debat kedua pada siang hari ini. Hadirin, debat ini merupakan kesempatan penting bagi kita semua untuk mendengarkan visi, misi, dan program kerja dari para calon pimpinan kita. Kami berharap acara ini dapat menjadi platform yang transparan dan informatif bagi masyarakat. Baik, hadirin dan juga pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan debat pada siang hari ini, izinkan kami untuk membacakan tata tertib debat pada hari ini dan kami mohon perhatian kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, pakaian yang digunakan adalah bebas, pantas, sopan, dan rapi. 2, setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang ketiga, yang dapat memasuki lokasi debat hanya nama-nama yang sudah diundang, sudah terdaftar dan memiliki ID card dari KPU. 4, untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke lokasi debat. 5, tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. 6, di dalam lokasi debat pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di tubuh. 7, selama acara debat berlangsung tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. 8, selama debat berlangsung handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. 9, apabila tata tertib ini dilanggar maka pihak panitia berhak mengeluarkan
dari lokasi debat. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan juga Ibu. Setelah mendengarkan tata tertib tadi, kami berharap semuanya dapat mematuhi tata tertib ini demi kelancaran dan kesuksesan debat pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Baik hadirin, pada siang hari ini izinkan kami memperkenalkan para panelis yang akan turut serta dalam acara debat publik kedua, yang sekaligus berperan sebagai perumus dan proses tanya jawab diskusi antara pasangan calon. Para panelis adalah tokoh yang berkompeten di bidangnya. Mereka akan membantu memastikan bahwa debat ini berlangsung secara objektif dan konstruktif. Kami akan memperkenalkan panelis dan para perumus. Pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Didik Susetyo, SE, MSI. Mohon berdiri dan berikan tepuk tangan. Baik, untuk panelis kedua, kami undang juga, kami persilakan Bapak Dr. Dharma Wijoyo, MSI. Kami mohon untuk berdiri. Baik, terima kasih. Dan kami juga memperkenalkan panelis yang ketiga, Bapak Dr. Andris Leonardo, SIP, MSI. Silakan berdiri dan berikan tepuk tangan. Panelis keempat, Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH, MCL. Kami persilakan untuk berdiri. Silakan diberikan tepuk tangan dan kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Baik, untuk panelis kelima, kami perkenalkan Bapak Aprianto. Kami persilakan. Boleh diberikan tepuk tangan tentunya. Baik, terima kasih Bapak, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para panelis yang telah bergabung dan siap memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam acara ini. Mari kita bersama-sama mengikuti debat ini dengan penuh perhatian dan semangat demokrasi. Baik, pemirsa dan juga hadirin, sebelum kita memulai debat publik ini, izinkan kami untuk menjelaskan tema debat yang akan kita bahas hari ini. Tema debat kali ini adalah reformasi birokrasi, lingkungan hidup, stabilitas keamanan dan ketertiban umum, serta keunggulan daerah. Tema ini dipilih untuk menggali lebih dalam visi dan misi dari kedua pasangan calon dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Muara Enim, serta memberikan solusi yang konkret untuk kemajuan daerah kita. Debat ini akan dibagi ke dalam beberapa segmen, di mana setiap segmen memiliki fokus dan juga tujuan yang berbeda, sehingga kita dapat mendalami berbagai aspek dari calon pemimpin kita. Dan berikut adalah pembagian segmennya. Segmen yang pertama adalah penyampaian visi dan misi oleh calon bupati. Sekali lagi kami tekankan, penyampaian visi dan misi oleh calon bupati. Lalu segmen yang kedua adalah pendalaman visi dan misi oleh calon wakil bupati. Sekali lagi kami ulangi, penyampaian visi dan misi oleh calon wakil bupati. Calon bupati dapat menambahkan setelah dilimpahkan oleh calon wakil bupati. Lalu segmen ketiga adalah segmen tanya jawab antar calon wakil bupati. Lalu segmen keempat adalah closing statement atau kata-kata pamungkas yang disampaikan oleh calon bupati. Dan pemirsa dan juga hadirin, demikianlah gambaran umum mengenai tema dan segmen-segmen yang akan kita bahas. Kami berharap melalui debat ini masyarakat Kabupaten Muara Enim dapat lebih memahami visi dan juga misi dari kedua pasangan calon dan bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024. Baik hadirin dan pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada, bersama kami terdapat 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muara Enim. Sejenak kita akan bersama menyaksikan video perkenalan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024.
Video ini akan memberikan gambaran mengenai visi misi dan latar belakang masing-masing pasangan calon. Kami persilakan dimulai dari video pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1. Dan selanjutnya inilah dia video dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Edison Sumarni membawa 20 program strategis, di antaranya sembako murah, berobat gratis, seragam sekolah gratis, kendaraan operasional desa, bantuan modal gratis UMKM, program bedah rumah gratis, PBB gratis, pupuk tersedia dan murah, BLT untuk keluarga harapan, anak yatim, disabilitas dan lansia, santunan kematian sebesar 3 juta, bupati ngantor di desa, pembangunan mal dan kawasan industri, bantuan bibit dan benih pertanian, pembangunan irigasi, bantuan alat berat gratis, dan beberapa program strategis lainnya. Kebangkitan Muara Enim adalah kita. Coblos nomor 2, Edison Selanjutnya, Sumarni. pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Dr. Haji Nasrul Umar, SHMM atau HNU memiliki banyak pengalaman dalam jabatan struktural sejak tahun 1989, menjabat 9 kali eselon 2, setara Kepala Dinas di Pemprov Sumsel, dan juga pernah menjadi Sekda Provinsi Sumatera Selatan, bahkan sampai didaulat sebagai Ketua Umum Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia atau Forsedasi. HNU juga mempunyai pengalaman memimpin Kabupaten Muara Enim dengan menjabat sebagai PJ Bupati Muara Enim sejak 6 Mei 2021 sampai tahun 2022. Saat menjadi PJ Bupati, HNU dinobatkan sebagai salah satu bupati terinovasi se-Indonesia bersama bupati lainnya dan mendapatkan 56 penghargaan. Aktif di berbagai organisasi seperti Ketua Umum FKPPI PD 6 Sumatera Selatan, Lia Anggraini SHMH, pengalaman menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2019 dengan suara terbanyak. Coblos nomor 3, Haji Nasrul Umar dan Lia Anggraini. Selanjutnya video pasangan calon nomor urut 4. Mari bersatu dalam cita, dukung Ramlan Ropi untuk kita semua. Pemimpin yang jujur, berani dan tegas, nomor 4 pilihan yang pas. Nomor 4 pilihan kita, Ramlan Ropi yakin pasti bisa. Bersama rapi bangun kampung kita untuk Muara Enim yang lebih maju. Nomor 4 pilihan kita, Ramlan Ropi yakin pasti bisa. Bersama rapi bangun kampung kita untuk Muara Enim yang lebih maju. Dengarkan suara rakyat yang setia, bersama rapi kita bekerja nyata dengan kejujuran dan cita-cita mulia. Ramlan Ropi membawa perubahan yang ada. Nomi bersatu dalam cita, dukung Ramlan Ropi untuk kita semua. Pemimpin Baik hadirin, itulah dia tadi video perkenalan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Dikta. Benar sekali, sama-sama sudah kita saksikan, dan selanjutnya kami mengundang untuk paslon nomor urut 1, Dr. Ahmad Rizali sebagai calon bupati dan Dr. Haja Sinta Paramitasari SHMHum sebagai calon wakil bupati. Kami persilakan.
Silakan untuk memberikan support dan yel-yelnya kepada para tim pemenangan. Dikta, kita memberikan waktu Kami untuk memberikan para tim waktu pemenangan tentunya. ya. Silakan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Cukup. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Baik. Cukup. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu pendukung paslon, luar biasa. Baik Dikta, Oke. sebelum kita lanjutkan mengundang pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, kita akan meminta kerjasama yang baik dari semua para tim pemenangan yang Benar. sudah hadir pada siang hari ini. Benar Apabila sekali. kami katakan cukup dan tangan kami sudah mengangkat ke atas, mohon kiranya tetap kondusif kembali. Benar sekali, kita sepakati dulu dan kami juga yakin dan juga percaya bahwa seluruh pendukung paslon ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang memahami peraturan, dan kita semua ingin acara ini berjalan dengan lancar dan juga kondusif dari awal hingga dengan selesai, dan itu tidak akan terjadi tanpa bantuan seluruh yang hadir di sini tentunya. Iya, betul Baik. sekali. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mengundang pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Bapak Haji Edison SH MHum dan Ibu Insinyur Haja Subari MSI. Silakan, boleh berikan yel-yel terbaik dan support terbaiknya. Dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Pasangan calon nomor 2. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mengundang paslon nomor urut 3, Dr. Haji Nasrun Umar HNU dan Ibu Lia Anggraini SH MH. Silakan berikan yel-yel terbaik dan supportnya kepada para tim pemenangan. Betul. Dikta, kita berikan kesempatan dan waktu. Kami persilakan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 3 untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Baik hadirin, kita sudah mengundang pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kami akan mengundang pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4. Bapak Dr. Andes Rahman Holdan dan Bapak Ropi Alex Chandra. Silakan untuk memberikan support dan yel-yelnya. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Baik, terima kasih kepada para tim pemenangan. Dikta, Benar? kita berdua merasakan energi positif pada Benar siang sekali. hari ini. Besar sekali tenaga yang disalurkan oleh para pendukung paslon ini, namun jangan dikeluarkan semua di awal, ditahan tentunya ya, disimpan. Nanti kami akan memberikan waktu-waktu khusus untuk Bapak dan juga Ibu memberikan dukungan kepada paslon masing-masing tentunya. Iya, betul sekali, karena Ya. segmen kita masih sangat panjang sekali. Jadi Benar. mohon kiranya sekali lagi kepada para tim pendukung untuk tetap bekerja sama dengan baik dengan kami pada hari ini. Benar sekali. Baik, kami mengundang keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, 2, dan 3, 4. Kami persilakan untuk ke podium. Kami persilakan, mohon izin kepada paslon 1, 2, 3, dan 4 agar Iya, bisa mic-nya langsung di meja menuju boleh diambil. podium. Mic yang ada di meja silakan untuk diambil. Baik, kami Bapak dan informasikan kepada Bapak dan juga Ibu, mikrofon terletak di meja masing-masing. Boleh untuk diambil. Baik, terima kasih Dikta. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024 telah menempati podium yang Benar. telah kita sediakan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang sangat penting tentunya, yaitu pembacaan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati.
Kabupaten Muara Enim tahun 2024, dan setiap pasangan calon akan memiliki waktu yang sama, yaitu selama 3 menit untuk menyampaikan visi dan misi masing-masing. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Mari kita mulai dengan pasangan calon yang pertama. Kepada Bapak Dr. Ahmad Rizali, calon Bupati nomor urut 1, dan Ibu Dr. Haja Sinta Parmitasari, SHM Hum, calon Wakil Bupati nomor urut 1. Kami persilakan untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Audiens, debat kandidat yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan calon nomor 1 mempunyai misi smart, sejahtera, maju, agamis, responsif, dan transparan. Kemudian sesuai dengan tema hari ini dikaitkan dengan masalah reformasi birokrasi yang ada di Kabupaten Muara Enim. Reformasi birokrasi adalah bertujuan untuk terciptanya pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten harus dilakukan tindakan sebagai berikut, yaitu penataan organisasi yang berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian penguatan sistem SDM, kemudian penguatan sistem pengawasan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Utamanya bahwa reformasi birokrasi yang ada di Kabupaten Muara Enim harus mengutamakan PNS dan P3K yang ada di Kabupaten Muara Enim. Kemudian masalah lingkungan hidup, yaitu polusi udara, pencemaran air, oleh karena itu penambangan liar, oleh karena itu akan segera dilakukan pengembangan ruang terbuka hijau yang lebih luas, pengendalian potensi air, dan pembangunan TPA yang lebih banyak lagi yang akan kami rencanakan di Gelombang dan Lubai, serta pembangunan bak sampah di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Kemudian produk unggulan. Orang taunya kalau Muara Enim adalah optimalisasi sumber daya alam, perkebunan, dan juga UMKM. Ketiga sektor ini akan terus kita kembangkan di masa-masa yang akan datang. Kemudian masalah keamanan daerah ini juga menjadi perhatian kita semua, karena ini menyangkut segenap lapisan masyarakat kita sampai ke desa-desa. Karena itu kebijakan untuk tidak ada musik malam itu kami sangat dukung. Bapak Ibu, keamanan daerah yang harus terus kita kembangkan di Kabupaten Muara Enim untuk diatasi adalah pertama pemberantasan narkoba, Pak Erlangga. Narkoba ini, kemudian kejahatan terhadap perempuan, dan pengaruh judi online yang menempuh sampai ke desa-desa. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih sudah menyampaikan visi dan juga misi untuk paslon nomor urut 1. Baik, cukup. Terima kasih. Baik hadirin dan pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati nomor urut 2. Kami khususkan kepada calon Bupati untuk menyampaikan visi dan misinya. Indikator waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KPU beserta anggota, Bawaslu beserta anggota, panelis yang terhormat, Ketua Parpol, pendukung, dan Ibu Bapak yang hadir yang berbahagia. Izinkan kami mengulangi menyampaikan visi dan misi pasangan Eden Sumur ini. Bahwa kami mengangkat visi dan misi dengan singkatan Membara, Muara Enim bangkit, rakyat sejahtera. Penajaman visi dan misi kali ini akan kami sampaikan tentang fokus program kerja prioritas, yaitu dengan alokasi kegiatan anggaran 100 juta per kepala keluarga per 5 tahun.
ya, berupa sembako murah, berobat gratis, sekolah gratis, PBB di bawah 100.000 gratis, sertifikasi tanah gratis, program padat karya, internet atau wifi yang gratis, bantuan langsung tunai, santunan kematian 3 juta. Selanjutnya, dilanjutkan dengan program berikut, yaitu bantuan mobil dan motor sebagai kendaraan operasional desa dan kelurahan. Pembangunan jalan jembatan, siring dan perbaikan sarana dan prasarana. Program bedah rumah gratis, alat berat untuk membuka lahan di mana pembakaran hutan atau pembakaran lahan sekarang dilarang. Kemudian pembangunan irigasi dan pengairan sawah. Selanjutnya, kami akan mengalokasikan 1 miliar per pondok pesantren selama 5 tahun dengan mata kegiatan. Mata kegiatan, biaya operasional pondok pesantren, kendaraan operasional, mobil dan atau motor, peningkatan sarana dan prasarana pondok pesantren. Selanjutnya, bantuan operasional dan kendaraan bagi sekolah dan ormas keagamaan. Melanjutkan pembangunan jalan tol, aliran irigasi bersih yang lancar, pembangunan mal yang dirindukan oleh masyarakat kota Muara Enim, kemudian bupati ngantor di desa. Demikian pendalaman program strategis yang kami sampaikan. Insya Allah dengan putra dan putri daerah asli Kabupaten Muara Enim akan membawa kebangkitan Kabupaten Muara Enim 5 tahun yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu Anda tersisa 42 detik lagi. Apakah masih ingin dipergunakan dengan baik? Silakan. Sudah cukup? Baik, sudah cukup. Boleh dikembalikan lagi waktunya. Kami ucapkan terima kasih kepada pasangan calon Bupati nomor 2. Baik, selanjutnya sama-sama kita akan mendengarkan visi dan misi paslon nomor urut 3 tentunya kepada Bapak Dr. Haji Nasrun Umar HNU dan juga Ibu Lia Anggraini SHMH. Kembali kami ingatkan terkhusus untuk calon bupati. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada debat pertama kami menyampaikan visi misi tanpa kaitkan dengan apa yang menjadi RPJPD dan apa yang menjadi perencanaan teknokratik RPJMD Kabupaten Muara Enim. Hari ini akan kami sampaikan dan kami kaitkan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Visi kepala daerah HNU Lia adalah Muara Enim maju, merakyat, agamis, amanah, jujur dan unggul. Yang kami wujudkan dalam misi, maju dalam ekonomi, program maju dalam bertani, program maju dalam kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan, maju dalam sumber daya manusia, program maju yang cerdas, program maju yang sehat, maju dalam pemerintahan yang melayani dan bersih, program maju desaku, program maju kecamatanku, dan program maju dalam melayani, maju dalam seni budaya dan agama, program maju dalam seni budaya agama sebagai jati diri masyarakat Muara Enim. Yang kelima, maju dalam pembangunan daerah, program maju terang dan tangguh, dan 9 serta program maju dalam infrastruktur. Kemudian dikaitkan dengan perencanaan teknokratik RPJMD 2025-2029. 10 aksi nyata tadi kami sesuaikan dengan rencana teknokratik. Program maju yang cerdas, program maju yang sehat, program maju dalam seni budaya dan agama. Itu tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program maju desaku, program maju kecamatanku, program maju dalam infrastruktur, meningkatkan infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar dan ekonomi masyarakat. Program maju dalam bertani, program maju dalam kesejahteraan melalui ekonomi berkelanjutan. Itu bertujuan mengembangkan sektor ekonomi inklusif sebagaimana tema yang terdahulu. Program maju dalam melayani, meningkatkan reformasi birokrasi, tema hari ini. Kemudian yang terakhir, program maju untuk terang dan tangguh, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Tema hari ini alhamdulillah semua sudah tercakup dalam visi misi HNU Lia, karena tidak mungkin lepas dari visi misi kita dikaitkan dengan RPJPD dan RPJMD teknokratik Kabupaten Muara Enim. Itu saja, mohon maaf
Apabila ada kata kurang akan bertahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu Anda masih tersisa 8 detik. Apakah masih ingin digunakan? Baik, Paslon nomor 3, terima kasih, waktu sudah telah habis. habis. Baik, Dan Dikta. ya, Sebelum kita lanjut ke pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4, benar. sayang sekali rasanya jika masyarakat yang ada di rumah tidak bisa mendengarkan visi misi yang disampaikan oleh pasangan calon Bupati. Benar sekali. Jadi kami mohon kiranya untuk tetap tenang kepada seluruh tim pemenangan selama pasangan calon Bupati menyampaikan visi dan misinya. Dan ini merupakan poin penting yang ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Muara Enim, yaitu visi dan misi untuk menjadi pertimbangan dan juga pertimbangan untuk siapa yang nanti akan dipilih seperti itu. Iya, Ime, ya. betul sekali. Baik, kita akan lanjutkan kembali untuk penyampaian visi dan misi pasangan calon Bupati nomor urut 4. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Ramlan Holdan dan Bapak Ropi Alex Chandra. Indikator waktu Anda 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu hadirin dan wabil khusus seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim yang sedang menyaksikan debat kandidat pada hari ini. Visi yang kami bawa membangun Kabupaten Muara Enim, kita mulai dari desa terluar, desa terpinggir untuk kemakmuran, kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim. Ada 4 langkah yang perlu kita ingat untuk kita lakukan dalam rangka mewujudkan visi-visi pasangan nomor 4. Pertama, bidang pendidikan. Yang kedua, bidang kesehatan. Yang ketiga, infrastruktur. Dan yang keempat adalah ekonomi. Keempat hal ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena keempat-empat ini harus serentak kita bangun sehingga perwujudan masyarakat yang makmur, sejahtera yang berkeadilan ini insya Allah bisa kita wujudkan untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Muara Enim. Bidang pendidikan, pendidikan tidak saja hanya pendidikan sains dan teknologi, tetapi pendidikan yang utama ini perlu juga untuk iman dan ketakwaan, akhlak, moral ini perlu kita lakukan di Kabupaten Muara Enim. Karena modal kita untuk membenahi reformasi birokrasi tidak hanya dengan sistem yang telah kita bangun sebaik sekarang ini. Sebaik apapun sistem yang dibangun, yang dituangkan dalam peraturan perundangan tidak mungkin bisa jalan tanpa diiringi dengan keteladanan para pemimpin. Akhlak harus kita bangun, moral harus kita ciptakan. Makanya pendidikan agama harus kita lakukan. Oleh karena itu pasangan 04 ini di dalam pendidikan agama ini harus kita dahulukan. Makanya program kita salah satunya 1 pondok 1 miliar harga mati. Yang kedua, pendidikan yang alhamdulillah ini pusat sudah memperhatikan, sudah ada perubahan sistem pendidikan nasional kita. Mudah-mudahan pelajaran akhlak, pelajaran budi pekerti, pelajaran moral ini akan dilakukan lagi di sekolah-sekolah kita. Insya Allah mudah-mudahan inilah dasar kita untuk memperbaiki reformasi birokrasi yang ada sekarang. Sehingga insya Allah mudah-mudahan ini ekonomi kita akan maju. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan di dalam dunia kesehatan ini insya Allah akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda masih 3 detik lagi. Baik, waktu habis. Baik, Dikta, pasangan calon Bupati sudah menyampaikan visi dan misinya. Sekarang kami memberikan kesempatan untuk semuanya memberikan tepuk tangan untuk pendukungnya Benar masing-masing. sekali, kami persilakan tentunya untuk seluruh pendukung paslon memberikan semangat kepada paslonnya masing-masing. Luar biasa, satu segmen sudah terlewati tentunya. Betul. Visi dan juga misi sudah disampaikan. Dan mudah-mudahan ini bisa dicerna dan juga ditelaah oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Muara Enim ini. Iya, betul sekali. Baik hadirin dan pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan umum adalah ajang demokrasi. Lewat pemilihan kita membangun negeri. Gunakan hak pilih dengan keyakinan hati. Mari kita semua berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Ayo ke TPS. Ayo gunakan hak pilih kita pada Rabu 27 November 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Joni Eka Putra, SH/SIK MSI, Kapolres Muara Enim. Ayo kita sukseskan pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Muara Enim. Jangan mudah termakan informasi yang tidak benar atau berita hoax. Jadilah bagian dari perubahan dengan menggunakan hak pilihmu pada tanggal 27 November tahun 2024. Mari bersama-sama menjaga integritas dan keadilan dalam pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk saudara-saudaraku di Muara Enim. Jangan lupa nyoblos ke TPS masing-masing pada tanggal 27 November tahun 2024. Ayo sama-sama kita sukseskan pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati di Kabupaten Muara Enim. Jangan lupa pakai hak pilih Anda. Kenali hukum, jauhi hukuman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Armet Tri Budi Wijaya, Komandan Kodim 0404 Muara Enim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak pada seluruh warga masyarakat Muara Enim untuk sama-sama berpartisipasi dalam rangka kegiatan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim. Kami mengajak pada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sukseskan pemilihan Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim. Datanglah ke TPS-TPS yang terdekat dan yang terdaftar pada tanggal 27 November tahun 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Muara Enim yang sudah memenuhi hak pilih untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Tolak politik uang, laporkan segala bentuk pelanggaran demi menuju terciptanya pemilu kada yang damai di Kabupaten Muara Enim. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Pol TV dimanapun Anda. Dimanapun Anda berada, kembali menyaksikan pada hari ini debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024. Benar sekali, dan hadirin dan juga pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada, kini kita memasuki sesi pendalaman visi dan misi oleh calon Wakil Bupati. Sekali lagi kami garis bawahi calon Wakil Bupati. Calon Bupati dapat menambahkan setelah dilimpahkan oleh calon Wakil Bupati. Baik, jadi utamanya adalah calon Wakil Bupati dan boleh nanti ada waktu untuk dilimpahkan pula ke calon Bupati masing-masing paslon tentunya. Baik, pada debat kali ini tema yang akan dibahas adalah reformasi birokrasi, lingkungan hidup, stabilitas keamanan dan ketertiban umum serta keunggulan daerah. Lalu sama-sama nanti kita akan menyaksikan pertama panelis yang akan memilih subtema
dari fishbowl nomor 1 ya. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan fishbowl nomor 1 sudah terdapat di meja panelis. Lalu panelis akan memilih pertanyaan dari fishbowl nomor 2. Setelah itu moderator akan bertanya kepada paslon dan diberikan waktu 1 menit 30 detik. Dan paslon yang akan menjawab diberikan waktu 3 menit dengan rincian calon wakil bupati 2 menit dan calon bupati 1 menit. Jadi kami informasikan sekali lagi, calon wakil bupati 2 menit dan calon bupati 1 menit. Namun jika calon bupati merasa tidak ada yang perlu ditambahkan, maka waktunya akan berakhir di 2 menit. Tentunya seperti itu ya. Semua insert nanti akan diarahkan oleh moderator. Mohon kerjasamanya. Dan setelah itu masing-masing calon wakil bupati dapat memberikan tanggapan selama 2 menit. Dan calon bupati merespon selama 1 menit. Ya, sama aturannya untuk merespon seperti itu. Namun jika tidak ada yang perlu ditambahkan, sama seperti tadi, waktunya hanya 2 menit untuk calon wakil bupati. Mari kita saksikan debat ini penuh perhatian dan juga kami mohon izin, mohon kerjasamanya dengan sangat kepada seluruh pendukung paslon agar tetap kondusif hingga selesai. Baik, kami persilakan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, 2, 3, dan 4 untuk kembali ke podium. Kami ingatkan kembali yang menjawab pertanyaan dari panelis hanya wakil bupati, namun jika ada yang ingin ditambahkan kami memberikan waktu 1 menit kepada calon bupati. Kami persilakan kepada panelis untuk mengambil subtema dari fishbowl nomor 1. Silakan. Perwakilan dari panelis. Tes. Subtema 4. Subtema 4. Baik. Keunggulan daerah, baik. Silakan untuk mengambil pertanyaan di fishbowl nomor 2. C. Jadi 4C. 4C, pertanyaannya mohon izin akan saya ambil 4C. Baik, boleh diperlihatkan kepada seluruh pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, masih dalam keadaan tersegel. Ini berarti pertanyaan yang ada di dalam kerahasiaannya masih sangat terjaga. Baik, kami akan bacakan pertanyaannya. Untuk paslon nomor urut 1, mohon izin agar dapat didengarkan dengan saksama karena pertanyaan hanya kami bacakan 1 kali. Produksi padi di Kabupaten Muara Enim mencapai 247.794 ton. Sebagai salah satu lumbung padi di Sumatera Selatan yang tersebar di dataran tinggi Semende, Kecamatan Tanjung Agung, dan beberapa kecamatan di sepanjang tepian Sungai Lematang dan daerah lainnya. Pertanyaannya, jika diberikan tugas oleh Bupati terpilih, program hilirisasi apa yang akan calon wakil Bupati lakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah tersebut? Baik, calon wakil bupati nomor urut 1, indikator waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat bahwa kemudian produksi padi di Kabupaten Muara Enim itu sekitar ada 288 hektar sawah. Artinya ada 0,03% dari luas wilayah Muara Enim yang 48.300 hektar ya, atau dikategorikan sebagai 7.483 km persegi.
Jadi kalau dikatakan bahwa kemudian kita adalah sawah milik kemudian Muara Enim adalah produksi padinya besar, saya kira belum. Maka itu memang untuk kedepannya kita, kalau kita terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, salah satu yang akan kita programkan adalah mencetak sawah baru dengan luas wilayah, artinya luas wilayah persawahan kita di Muara Enim ini masih 288 hektar, artinya 0,03% dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim. Dan kita berharap bahwa kemudian persawahan ini bisa naik menjadi 19 atau 73%, karena memang dengan hasil panen yang 2 kali 2.000 artinya kemudian 4.000, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Muara Enim yang 600.000 lebih, maka kita ngitungnya 4,5 kilogram per tahun. Maka itu memang kita masih sangat membutuhkan percetakan sawah-sawah baru untuk di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Waktu Anda masih 8 detik lagi, silakan untuk dimanfaatkan jika masih ada. Cukup. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk waktu 1 menit jika calon bupati paslon nomor urut 1 ingin menambahkan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Minggu lalu saya bersama Ketua DPD PAN Kabupaten Muara Enim Pak Izudin berkunjung ke daerah Muara Lawai. Di sana ada program sawah dengan PLTS. Jadi pengairannya PLTS yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Dengan program itu 1 tahun bisa panen 3 kali dengan luas sekitar 120 hektar. Karena itu ke depan jika kami terpilih maka program PLTS akan terus dikembangkan ke semua sentra serenta padi atau sawah di Kabupaten Muara Enim. Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 13 detik lagi. Benar. Apakah masih ingin dimanfaatkan? Kami persilakan. 7 detik lagi. Jika cukup, katakan cukup. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Cukup, nomor urut 1. Baik. Cukup, terima kasih. Terima kasih untuk pasangan calon wakil bupati dan juga calon bupati nomor urut 1. Iya, baik. Dikta. Benar. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan informasikan terlebih dahulu bahwasannya tanggapan yang akan diberikan kepada pasangan calon bupati, wakil bupati nomor urut 2, 3 dan 4. Ini kami informasikan terlebih dahulu, tanggapan bersifat statement dan bukan pertanyaan. Jadi silakan untuk menanggapi dengan statement dari pasangan calon wakil bupati ataupun bupati masing-masing. Baik, kami berikan waktu kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kami sudah mendengar jawaban dari paslon 1, namun kalau kami tidak salah menyimak, pertanyaan dari panelis adalah peranan dari pemerintah dalam hal ini kepala daerah di dalam meningkatkan hilirisasi produk unggulan ini. Nah, dari jawaban tadi kami belum melihat bagaimana peranan dari pemerintah terhadap hasil dari padi ini. Karena banyak hal yang bisa kita peroleh, yang bisa kita lakukan dari hasil padi ini bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pangan pokok, namun kita bisa mengembangkan sebagai bahan dasar kosmetik, itu bedak dari beras, mungkin juga kita bisa meningkatkan mutu dari padi ini sebagai beras premium atau beras organik. Nah, kami belum melihat peranan dari peningkatan untuk hilirisasi padi tersebut. Terima kasih.
Waktu masih tersisa 40 detik. Silakan kepada calon wakil bupati. Apakah masih ingin dimanfaatkan nomor undian yang sudah kita saksikan pada hari ini? Benar. Silakan. Silakan. Jika cukup, boleh Jika dikatakan cukup. Katakan cukup. Kami akan kembali ke timekeeper. Cukup rasanya? Baik, cukup. Silakan kita kembalikan ke 1 menit kepada Bupati untuk menambahkan. Kami persilakan. Terima kasih. Jadi fokus pertanyaan dari panelis adalah bagaimana melakukan hilirisasi terhadap produksi padi. Kita tahu bahwa daerah Semende, daerah Lawang Tanjung Agung, kemudian yang lebih besar lagi itu adalah daerah Muara Belida, memproduksi padi yang begitu luas sejauh pantang memandang kalau daerah Belida. Nah, bagaimana kita melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah daripada produk unggulan ini? Di antaranya pertama, kita harus melakukan pabrikasi. Kita menyediakan pabrikasi, jangan tergantung dari pihak yang hanya mencari keuntungan. Kemudian tadi disampaikan oleh calon bupati saya bahwa ada hal-hal atau produk-produk unggulan yang bisa kita ciptakan dalam rangka menambah nilai tambah produksi padi. Jadi tidak hanya fokus menciptakan atau menghasilkan beras, tetapi ada produk inovasi. Kita inovatif terhadap. Baik, waktu habis. Anda sudah habis. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, selanjutnya kita akan beralih tentunya kepada calon wakil bupati paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Terima kasih. Menurut kami paslon nomor urut 3 bahwasanya paslon nomor urut 1 belum menjawab bagaimana program hilirisasinya dan bukan menjawab bagaimana aksinya. Secara umum, hilirisasi adalah pengelolaan produk dari bahan mentah menjadi barang jadi dan siap dijual kepada para konsumen. Semenderaya, Tanjung Agung, dan juga Muara Belida di sepanjang pesisir Sungai Lematang mayoritas adalah petani sawah. Kalau ingin petani lebih makmur, maka harus diubah mindsetnya dari petani gabah menjadi petani beras. Artinya konsekuensinya adalah perbanyak pembangunan pabrik penggilingan padi di sentra-sentra produksi gabah. Seperti Semende ada hortikultura, kopi menjadi bibit bubuk kopi. Kemudian di daerah Kelekar ada nanas yang terkenal dengan nanas Kelekar, didirikan pabrik kaleng nanas. Sekian, terima kasih. Waktu Anda masih 34 detik lagi, calon wakil bupati nomor urut 3. Silakan dimanfaatkan. Jika cukup. Baik, cukup. Silakan untuk kembali ke 1 menit. Baik, kami persilakan untuk calon bupati paslon nomor urut 3 memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh wakil bupati kami sudah lengkap. Bahwa proses hilirisasi itu berubahnya barang mentah menjadi barang jadi untuk meningkatkan nilai jual. Bukan bicara tentang apa yang harus kita lakukan, tapi bagaimana program hilirisasi itu jalan. Tadi disebutkan bahwa dari petani sawah menjadi petani beras. Maka di sentra-sentra produksi gabah kering harus dilakukan segera. Perbanyak pembangunan pabrik giling beras. Yang kedua, Prabu Mulih kota nanas, bukan kota nanas Prabu Mulih. Yang ada di Kelekar, hilirisasi yang adalah kita bangun pabrik pengalengan nanas di desa Kelekar dan kecamatan Kelekar menjadi kecamatan nanas. Terima kasih. Baik, waktu Anda masih 9 detik lagi. Apakah ingin masih dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Baik, cukup nampaknya. Terima kasih tentunya untuk paslon nomor urut 3. Selanjutnya kita akan beralih ke calon wakil bupati paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda
sama 2 menit dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya dari pasangan 04 itu pendapat daripada pasangan 01, 02 dan 03 itu semuanya sudah bagus. Mereka punya tujuan masing-masing. Kami sedikit menambahkan dari pasangan 04, terkhususnya untuk di daerah Semendo itu membuat irigasi indikat bengkok. Tentunya irigasi indikat bengkok ini dapat meningkatkan panen menjadi 3 kali panen. Juga irigasi indikat bengkok ini dapat mengaliri setidaknya 10.000 hektar lahan persawahan. Terima kasih. Baik, waktu masih ada 1 menit, sudah cukup? Baik, sudah cukup, boleh diatur kembali timekeeper. Kami persilakan untuk calon Bupati paslon nomor 4 agar memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Terima kasih. Berbicara soal produksi beras, saya kira ada 2 hal yang mesti menjadi perhatian khusus kita untuk Kabupaten Muara Enim. 1, produksi pertanian padi atau beras. Pertama, kita menggunakan sistem irigasi gratifikasi. Itu mayoritas di daerah hulu. Yang kedua di hilir, ini dengan sistem tanda hujan atau daerah rawa. Artinya penggarapannya pun itu harus secara khusus. Kita sudah beberapa kali mengusulkan khusus untuk di daerah Semendo. Ini ada namanya indikat bengkok. Dulu kita sudah pernah berjuang mulai dari 2007. Ini bisa mengairi lahan itu hampir 20.000 hektar. Ini kalau ini terwujud, tetapi sampai sekarang insya Allah ini pasangan 04 ini akan memperjuangkan itu. Yang kedua, soal hilirisasi. Hilirisasi saya kira masih tergantung dengan... Baik, cukup. Waktu Anda habis, terima kasih atas tanggapannya. Selama 1 menit sudah habis tentunya. Baik, Ya, Imei. betul sekali. Dikta, kita kembali akan ke pasangan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon wakil bupati nomor 2, 3, dan 4. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Mohon izin pasangan nomor 1, 2, dan 3. Saya memang tidak menanggapi karena beras ini makanan pokok ya. Bahan pokok yang harus kita konsumsi. Masyarakat kita kurang, Pak. Nak hilirisasi, kaget hilirisasi. Ketika makanan pokok adalah beras adalah makan pokok bagi masyarakat Muara Enim. Kita beda cukup 288 hektar cuma. Yang artinya kalau dikalikan 5 kali, 2 kali panen aja. 1 hektar itu dikali 5 ton. Anda bisa bayangkan berapa banyak kebutuhan masyarakat Muara Enim yang tidak terpenuhi. Kaget bicara hilirisasi. Hilirisasi itu kalau memang bukan makanan pokok. Saya tahu, terima kasih banyak Bapak Ibu, saya tahu betul yang dinamakan hilirisasi itu adalah bahwa produk ini jadi bahan jadi gitu ya, bukan bahan mentah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu Anda masih 1 detik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup? Cukup, kita kembali kondusif tentunya. Terima kasih kerjasamanya. Waktu kita masih sangat panjang sekali, Dikta. Benar. Ya? Baik, kami akan mempersilahkan kembali kepada panelis untuk mengambil subtema debat kita pada siang hari ini dari fishbowl nomor 1, silakan. Kami persilakan kepada perwakilan dari panelis untuk mengambil subtema yang sudah disediakan. Nomor subtema 2. Subtema 2. Keamanan dan ketertiban umum. Dan perlu kami informasikan juga kepada seluruh paslon bahwa subtema yang sudah diambil tidak mungkin akan terpilih 2 kali ya. Jadi harus langsung kita eliminasi seperti itu. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada panelis untuk mengambil pertanyaan dari fishbowl nomor 2. Silakan. Pertanyaan B. B, baik, pertanyaan B. Subtema 2. Kita perlihatkan ke kamera, masih dalam keadaan tersegel. Ini berarti pertanyaan tingkat kerahasiaannya masih terjaga tentunya.
Silakan email untuk dibuka. Pasangan calon wakil bupati nomor urut 2, upaya mengatasi kriminalitas dan pemberantasan penyakit masyarakat bukan hanya ranah kewenangan aparat penegak hukum semata, tetapi juga Pemda dan masyarakat secara umum. Pertanyaannya adalah, jika diberikan tugas oleh bupati terpilih, langkah konkret apa yang akan dilakukan calon wakil bupati agar pemerintah daerah dapat berkontribusi nyata mengatasi kriminalitas dan penyakit masyarakat ini, terutama terkait persoalan minuman keras ilegal, penyalahgunaan narkoba, dan judi online. Baik, kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Di dalam mengatasi kriminalitas dan penyakit masyarakat, terutama persoalan minuman keras ilegal, penyalahgunaan narkoba, dan judi online, kami mempunyai program di dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang tegas, di mana kami akan merevisi dan memperkuat regulasi daerah terkait pengendalian minuman keras ilegal, narkoba, dan judi online yang melalui peraturan daerah atau perda yang lebih spesifik. Kemudian kami akan bekerja sama dengan aparatur penegak hukum di dalam memberikan penyuluhan dan himbauan kepada anak-anak muda kita di dalam pencegahan bagaimana bahayanya akibat pemakaian penyalahgunaan narkoba, judi online, dan minuman keras. Selain itu, kami juga akan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini bukan saja kami bekerja sama dengan Satpol PP, namun kami juga akan melibatkan organisasi wanita dan PKK sebagai mitra kerja pemerintah. Kami bertanggung jawab, mempunyai kewajiban moral bagaimana anak-anak generasi penerus bangsa dan generasi harapan bangsa kita. Insya Allah kalau dari awal kita bekali dengan ilmu agama yang kuat, insya Allah tidak akan tergincir. Terima kasih. Baik, waktu habis. Harap tenang, terima kasih. Terima kasih untuk dukungannya, harap tenang. Kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 2, jika ada yang ingin ditambahkan, kami berikan waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Terima kasih, apa yang dijelaskan oleh calon wakil bupati kami sudah cukup komprehensif. Hanya sekedar menambahkan bahwa masalah keamanan kriminalitas ini merupakan kewenangan dari pihak keamanan, dalam hal ini terutama Polri kerjasama dengan TNI dan Pol PP. Terlepas dari itu, Pemda harus hadir untuk mengatasi hal ini. Misalnya bekerja sama dengan menyediakan anggaran untuk kegiatan patroli dan sebagainya. Dan tidak lupa yang perlu diutamakan dalam rangka pencegahan adalah edukasi, memberikan penyuluhan, menggait sekolah-sekolah, membuat duta-duta anti narkoba, anti kriminal dan sebagainya yang sifatnya untuk ke depan tidak terjadi lagi adanya gangguan keamanan dan kriminalitas, khususnya untuk generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada. Baik, cukup. Terima kasih untuk pendukung paslon. Kita kembali kondusif tentunya. Email sudah kita dengarkan bersama-sama jawaban dari paslon nomor urut 2 tentunya. Ya, selanjutnya Dikta. Ya, kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 memberikan tanggapan. Kembali kami ingatkan, tanggapan harus bersifat pernyataan, bukan pertanyaan. Kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 1, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan.
Terima kasih. Kami juga mendukung ya apa yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2 bahwa keadaan upaya untuk menanggulangi kriminalitas dan ketertiban umum memang dibutuhkan, kemudian kerjasama dari pihak-pihak terkait karena memang ada bagian-bagian tertentu yang hanya bisa seperti penegakan perbeda itu cuma memang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP, tetapi untuk hal-hal yang bersifat kejahatan seperti narkotika dan judi online itu juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pak mau tambahkan Pak? Jadi begini, dalam ketiga kegiatan ini ada hal yang berbeda. Kalau pemberantasan... Baik, mohon izin Bapak, waktunya nanti kita akan persilahkan, kita mohon izin, kita potong terlebih dahulu. Masih kesempatan untuk calon wakil bupati, harap tenang. Harap tenang, karena sesuai dengan mekanisme yang telah kami sampaikan Bapak dan Ibu, waktu masih tersisa 51 detik lagi untuk calon wakil bupati untuk menjawab. Salah satunya juga kita kemudian cukup menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 2 itu adalah bentuk strategi gitu ya. Strategi yang mungkin bersifatnya standar Bapak Ibu, bahwa kemudian kita ketika untuk mengatasi mengenai kriminalitas dan judi online artinya memang diperlukan kerjasama yang baik dari semua stakeholder seperti yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Cukup Pak. Baik, cukup. Boleh diatur kembali timekeeper. Baik, cukup. Terima kasih Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu. Terima kasih. Selanjutnya sama-sama kita akan mendengarkan. Jika ada yang ditambahkan untuk calon Bupati nomor urut 1, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Oke, kalau miras itu tugas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melalui Satpol PP. Nah, itu ya. Kemudian narkoba itu ada lembaganya khusus, Badan Narkotika Nasional dari pusat, provinsi dan kabupaten. Ya. Nah, yang baru ini adalah judi online. Kenapa ini perlu diperhatikan? Karena tidak sedikit orang bunuh diri karena judi online. Ini apa ini? Artinya bukan sekadar judinya saja, tapi ada masalah psikologis akibat dari perbuatan permainan judi ini. Karena itu perlu psikolog dan psikiater juga terlibat dalam kejahatan kriminal judi online ini. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Waktu masih ada. Cukup, habis. Waktu habis. Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Cukup. Kita tahan dulu semangatnya di sore hari ini. Lanjut kembali Dikta. Benar sekali. Selanjutnya sama-sama kita akan mendengarkan tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu sama kami berikan 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Menurut saya sebagai calon wakil bupati nomor urut 3, saya cukup sependapat dengan calon wakil bupati nomor urut 2. Tetapi perlu kita beri catatan bahwasanya kita harus memiliki aksi nyata. Menurut kami paslon nomor urut 3, pemerintah harus meningkatkan akses pendidikan dan juga pelatihan, penguatan sistem hukum dan penegakan hukum yang transparansi, akuntabilitas dan pelaksanaan hukum yang adil. Melibatkan masyarakat secara aktif dan juga pemberdayaan ekonomi menjadi faktor penting dalam mengurangi tingkat kriminalitas. Artinya pemerintah harus banyak menciptakan lapangan pekerjaan sehingga angka kriminalitas ini bisa berkurang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, cukup tampaknya. Boleh diatur kembali waktunya. Kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 3 agar dapat menambahkan waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh wakil bupati kami sudah cukup. Tetapi ada tambahan. Miras, narkoba, atau judi online
itu kembali kepada individunya. Oleh sebab itu yang paling penting adalah yang dibina adalah individunya, iman dan takwa. Konsekuensinya satu, lakukan edukasi sejak dini. Yang kedua, pada tingkat yang lebih tinggi, libatkan Karang Taruna. Kemudian libatkan aparatur desa, camat sampai pun kabupaten, unsur agama. Kemudian libatkan aparat, apakah itu dari Polres, apakah itu dari Kodim, apakah itu sebagaimana disebutkan tadi, lembaga BNN pada tingkat Kabupaten Muara Enim ini. Silakan Pak. Oh iya, baik. Waktu habis. Dipergunakan dengan baik waktunya. Tahan sejenak. Cukup, tahan dulu. Bapak dan Ibu, hadirin, kami akan memberikan kesempatan untuk Anda. Sekali lagi kami informasikan, kami akan memberikan kesempatan untuk Anda semua memberikan support terbaik kepada paslon yang didukung, ya. Hasratnya akan kami akomodir, tapi kita tahan dulu ya sejenak. Baik, selanjutnya kita beralih ke pasangan calon nomor urut 4, terus untuk calon wakil bupati agar bisa memberikan tanggapan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Baik, terima kasih. Dan menurut kami dari pasangan nomor urut 4, cara mencegah stabilitas keamanan yang terjadi baik itu narkotika ataupun minuman keras, yaitu bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menciptakan keamanan dan pemetaan wilayah rawan, penertiban tempat-tempat yang mengganggu ketertiban umum dengan melibatkan Satpol PP. Tentunya ini juga jika perlu kami dari pasangan nomor urut 4 akan membuat perda miras dan melibatkan masyarakat serta para tokoh agama sangat penting dalam peran pemberantasan masalah tersebut. Terima kasih. Waktu masih tersisa. Waktu Anda masih 1 menit lebih. Cukup Bapak, terima kasih. Baik, boleh diatur kembali. Dan kita akan kembali ke calon bupati nanti ya. Kami berikan waktu 1 menit untuk menambahkan, kami persilahkan. Terima kasih. Narkoba, miras, judi online sudah menjadi darurat. Oleh karena itu, ini pertama kita harus melibatkan semua stakeholder, mulai dari kelompok-kelompok keagamaan, masjid-masjid, dan tentunya bila perlu kita buat perda miras dan judi online sebagai payung hukum agar aparat keamanan kita mulai dari kepolisian sampai Pol PP ini ada dasar kita untuk melakukan penertiban ini. Yang kedua, ini tidak bisa kita berdiri sendiri karena judi online ini mulai kita harus tetap merujuk kepada pusat agar judi online ini bisa terselesaikan dan kabupaten ini tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu yang penting kita dunia pendidikan, dunia keagamaan ini harus ikut serta dalam memberantas judi online dan narkotika atau miras. Waktu Anda sudah habis. Terima kasih untuk paslon nomor urut 4. Kita akan kembali ke calon wakil bupati nomor urut 2 untuk merespon semua tanggapan dari masing-masing paslon. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Terima kasih paslon 1, paslon 3 dan paslon 4. Jadi untuk menanggulangi daripada efek penyalahgunaan narkoba, judi online dan minuman ilegal, ini merupakan kontribusi dari pemerintah dalam mengatasi, bukan hanya pemerintah namun seluruh stakeholder baik BNN, Pemda, Pol PP, kepolisian, masyarakat. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan penyediaan alternatif untuk solusi positif, kita akan menciptakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk memberikan alternatif penghasilan terutama di daerah-daerah yang tingkat kriminalitasnya tinggi. Kemudian kita juga akan menggunakan teknologi sebagai sistem pemantauan judi online. Terima kasih. Waktu sudah habis. Terima kasih. Ya. Baik, cukup untuk para tim pendukung.
terima kasih. Selanjutnya Dikta, kita akan mempersilahkan kepada panelis untuk mengambil subtema. Kami persilahkan. Kami persilakan untuk panelis agar dapat mengambil subtema. Di fishbowl nomor urut 1, boleh diperlihatkan dengan kami? Ya. Subtema 3. Subtema 3, reformasi birokrasi. Dengan kode pertanyaan. Kami persilakan untuk diambil kembali. A. Kode pertanyaan A. Baik, boleh diperlihatkan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Muara Enim dan Sumatera Selatan. Kami persilakan. Baik, kami informasikan kepada paslon nomor urut 3, harap didengarkan dengan saksama, terkhusus untuk calon wakil bupati, karena pertanyaan hanya kami bacakan 1 kali. Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor visi SDM aparatur dalam melayani, budaya birokrasi, tata kelola yang benar, dan inovasi sistem birokrasi. Pertanyaannya, jika diberikan tugas oleh bupati terpilih, langkah konkret apa yang akan dilakukan calon wakil bupati untuk menjamin lahirnya kualitas pelayanan publik yang cepat dan tepat di Kabupaten Muara Enim? Baik, pasangan calon wakil bupati nomor urut 3, waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Menurut saya selaku calon wakil bupati nomor urut 3, bahwasanya budaya birokrasi harus diubah dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta orientasi pada pelayanan yang ramah, cepat, tepat, mudah, dekat, dan murah. Kami HNU LIA memudahkan masyarakat dengan memiliki program aksi nyata, yaitu melahirkan smart governance yang dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dekat, dan murah kepada masyarakat Muara Enim melalui super aplikasi, yaitu Muara Enim Maju, kedai layanan publik kecamatanku, dan juga lapor HNU. Artinya dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut bisa memberi kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kemudian juga dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut bisa mengurangi yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme ataupun pungutan-pungutan liar yang selama ini ada di setiap pemerintahan. Itu saja, terima kasih. Cukup, Ibu, baik, mohon izin. Iya, cukup, silakan untuk dikembalikan ke 1 menit. Bagaimana untuk calon bupati nomor urut 3, apakah akan ditanggapi atau ditambahkan? Silakan. Benar, kami persilakan. Terima kasih. Ternyata saya punya wakil bupati cerdas. Transparan, akuntabel, itu yang pertama. Yang kedua, isinya adalah singkat prosedur pelayanan, singkat waktu pelayanan, turunkan biaya pelayanan, tingkatkan kualitas pelayanan, tingkatkan kompetensi aparaturnya, lengkapi fasilitas sarana dan prasarana. Terakhir, ASN-nya harus memiliki 4 sikap, PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Terima kasih. Waktu Anda masih 19 detik, apakah masih ingin dimanfaatkan? Cukup? Baik, cukup. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Kita kembali kondusif. Mohon kerjasamanya untuk seluruh pendukung paslon. Baik, terima kasih. Selanjutnya Dikta. Baik, cukup. Terima kasih. Kita tes kembali ya untuk kerjasamanya pada Benar. sore hari ini. Kami akan kembali ke paslon nomor urut 1 tentunya, terkhusus untuk calon wakil bupati agar dapat memberikan tanggapan. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Ya, terima kasih. Kita setuju tentang smart governance yang diusung oleh pasangan calon nomor urut 3, karena pada prinsipnya reformasi birokrasi itu adalah membenahi pelayanan publik
dari hulu ke hilir secara komprehensif. Itu Pak ya. Ya, maka itu memang kita juga berharap bahwa siapapun yang kelak akan menjadi pemimpin Muara Enim kemudian menerapkan sistem merit ya Pak ya. Kalau kita lihat ada sistem merit yang menjamin kepastian karir dari ASN dengan tidak mengimpor pejabat dari luar Kabupaten Muara Enim. Terima kasih. Waktu masih tersisa Cukup, 1 Pak. menit. Oh cukup, baik. Terima boleh. kasih. Baik, kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 1 dapat memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Terima kasih. Untuk mendukung smart governance, di samping perlunya ada stabilisasi sumber daya manusia yang melakukan kegiatan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Muara Enim, juga perlu adanya internet sampai ke desa-desa sehingga program digitalisasi bisa berjalan dengan baik apabila internet itu sudah sampai ke desa-desa. Persoalan kita sekarang, internet belum semua sampai ke desa, listrik juga sering mati. Nah, ini yang jadi persoalan kita dalam melaksanakan smart government. Mudah-mudahan jika kami berdua terpilih, 2 masalah ini akan kami laksanakan. Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 5 detik lagi. Silakan untuk dimanfaatkan atau cukup. Terima kasih. Baik hadirin dan pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada, kembali kita akan mendengarkan tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 2. Kami akan memberikan waktu yang sama 2 menit dari mulai Anda berbicara. Terima kasih. Ketika kita berbicara tentang pelayanan publik, dalam reformasi pelayanan publik, tentu kita bertujuan adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan tidak dalam waktu yang lama. Artinya kita harus memberikan pelayanan prima. Nah, dalam hal ini kami belum melihat tadi yang disampaikan oleh calon wakil bupati paslon 3, bagaimana langkah-langkah strategi di dalam pelaksanaan untuk pelayanan publik ini dengan pelayanan prima. Terima kasih. Waktu masih 1 menit 9 detik lagi, Ibu silakan untuk dimanfaatkan untuk. Apakah cukup? Cukup. Baik, cukup. Baik, Boleh cukup. diatur kembali. Selanjutnya kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 2 memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Kami yakin karena calon bupati nomor urut 3 ini malang melintang di pembina kepegawaian. Apa yang disampaikan oleh beliau itu merupakan langkah-langkah. Kami hanya menambahkan bahwa masalah pokok tentang birokrasi reformasi ini adalah SDM. SDM harus dibangun supaya berintegritas. Setelah berintegritas SDM-nya, kita lengkapi sarana dan prasarana supaya terjadi efisiensi, akuntabilitasnya terjaga. Kemudian dapat melakukan pelayanan publik yang prima sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Dan terakhir memberikan reward and punishment kepada pegawai yang berprestasi yang menunjukkan prestasi yang membanggakan. Saya yakin bahwa Pak calon bupati nomor 3 sudah melakukannya. Ini hanya tambahan sebagai tanggapan dari kami. Baik, cukup. Waktu habis untuk pasangan calon wakil bupati dan bupati nomor urut 2. Benar sekali, kita beralih. Kita ke paslon nomor urut 4, terusus untuk calon wakil bupati agar bisa memberikan tanggapan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Baik, kami dari pasangan nomor 4 tentunya menanggapi tentang reformasi birokrasi tadi. Tentu kita juga akan meningkatkan pelayanan publik seperti menambah alat-alat pelayanan di kecamatan-kecamatan yang jauh dari kabupaten. Simpel saja. Terima kasih.
Waktu Baik. masih ada, silakan Bapak untuk cukup silakan indikator waktu kita kembalikan ke 1 menit. Mungkin Baik. untuk calon bupati untuk menambahkan. Terima kasih. Cukup pelajaran kita 5 tahun, ternyata birokrasi kita di Kabupaten Muara Enim ini mesti kita perbaiki secara total. Oleh karena itu untuk mereformasi birokrasi kita, pertama kita tidak pernah jenjang karir teman-teman di birokrasi ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu ke depan ini jenjang karir ini harus kita benar-benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Bukan suka tidak suka menempatkan seseorang untuk menjadi menjabat sebuah organisasi di lingkungan pemerintah. Yang kedua, tentunya tidak ada kata lain. Kalau kita mereformasi, ini tentunya harus keteladanan para pemimpin agar birokrasi kita ini bisa berjalan dengan baik. Insya Allah kalau ini pemimpin sudah menjadi teladan, ini insya Allah ini birokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik. Waktu Baik, terima habis. kasih. Selanjutnya kami akan mempersilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari masing-masing pasangan calon setelah memberikan statementnya terbaik. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas tanggapan paslon nomor urut 1, 2 dan juga 4. Yang pertama, Bapak Bupati kami, Bapak HNU pernah mendapatkan predikat sebagai bupati dengan pelayanan publik terbaik nomor 2 di bawah jari Jawa Timur. Pada tahun 2013, sewaktu menjabat sebagai Kepala Dinas Perizinan Provinsi Sumatera Selatan. Kami juga sangat setuju bahwasannya harus internet masuk ke setiap desa. Kemudian untuk paslon nomor urut 2, karena waktu tidak memungkinkan untuk saya kembali mengulang apa yang harus kami lakukan, seperti smart governance tadi, itu sudah kami jabarkan di awal. Dan kami juga setuju bahwasanya ASN ini harus diberi punishment dan juga reward. Dan terakhir, apabila HNU Lia ini terpilih, insya Allah birokrasi di Muara Enim akan jauh lebih baik. Baik. Terima kasih. Sangat pas waktunya. Baik. Dita, silakan. Baik, kita akan beralih ke paslon nomor urut 4. Namun sebelum itu kami mohon kesediaan kembali untuk panelis bisa mengambil subtema. Kami mohon kesediaannya, mohon bantuannya. Kepada panelis, silakan untuk mengambil subtema. Subtema Baik. D. Boleh? Satu. Untuk nomornya, untuk nomor subtema. Satu. Nomor Ya. 1, baik. Dengan Kode. pertanyaan, kode pertanyaan. Kode pertanyaan C. Kode pertanyaan C, baik. Boleh diperlihatkan dulu, masih dalam keadaan tersegel tentunya. Oh sini. Baik, kami persilakan untuk dibuka. Terima kasih. Baik, kami informasikan kepada paslon nomor urut 4, harap didengarkan dengan saksama karena pertanyaan hanya kami bacakan 1 kali. Kurang terdengar? Salah satu faktor semakin maraknya tambang ilegal di Kabupaten Muara Enim adalah faktor ekonomi, terutama jika terjadi lonjakan harga komoditas sumber daya mineral dan batu bara. Disparitas harga tinggi memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa izin dan tanpa memikirkan dampak lingkungan. Pertanyaannya, jika diberikan tugas oleh bupati terpilih, langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan calon wakil bupati untuk mengatasi pertambangan ilegal ini tanpa menimbulkan dampak sosial dan ekonomi terkait dengan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas tersebut? Kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 4, waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentunya untuk menjawab ataupun menanggapi permasalahan tambang ilegal itu
Yang pertama, kami dari pasangan nomor urut 4 tetap membuat undang-undang ataupun peraturan daerah tentang pertambangan ilegal. Dan yang kedua, sama halnya kita akan bekerja sama dengan pihak kepolisian serta pihak-pihak instansi terkait untuk sedikit mencegah pertambangan ilegal tersebut. Terima kasih. Masih ingin ditambahkan, Bapak, waktu masih ada 1 menit 13 detik lagi, cukup? Cukup, silakan untuk kita kembalikan indikator waktu selama 1 menit. Kita akan beralih ke calon Bupati nomor urut 4 untuk menambahkan 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kita berkeliling sudah hampir 2 bulan di daerah-daerah yang terkena dampak tambang ilegal. Satu, soal air sungai tidak bisa digunakan lagi. Yang kedua, rusaknya lingkungan, ini sangat meresahkan sekali. Oleh karena itu kita harus berpikir bahwa ini tambang ilegal ini mau tidak mau harus kita tertibkan. Mau tidak mau harus kita tertibkan karena dampaknya luar biasa terhadap kerusakan lingkungan. Tetapi kita tidak serta-merta harus menutup itu secara total karena yang hidup di sana banyak juga. Ribuan orang yang hidup di daerah tambang itu. Makanya ke depan pemerintah kabupaten harus memberi solusi yang terbaik agar perusahaan daerah kita harus ikut di dalam pengelolaan itu agar lingkungan di sekitar tambang ini tidak rusak. Inilah yang menjadi permasalahan kita terbesar soal kerusakan lingkungan. Terima kasih, waktu Anda sudah habis. Baik, kami akan persilakan untuk paslon nomor urut 1 agar dapat menanggapi, khususnya untuk calon wakil bupati. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Terima kasih. Pasangan urut 4, tambang ilegal ini adalah masalah yang seksi gitu ya, yang terjadi di Muara Enim. Karena memang masalah pertambangan batu bara ilegal ini sudah terjadi puluhan tahun ya, 8 sampai 10 tahun. Masyarakat kemudian memanfaatkan lahan miliknya yang dalam IUP PT ada beberapa perusahaan termasuk adalah yang terbesar adalah PT Bukit Asam yang belum dibebaskan. Jadi sebetulnya dalam pasal 135 Undang-Undang Minerba, Undang-Undang nomor 4 yang junto Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, junto Undang-Undang nomor 3 tahun 2022, junto juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana dalam pasal 135-nya menyatakan bahwa mensyaratkan kepada pemegang IUP eksploitasi atau eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatan pertambangan setelah mendapat persetujuan dan pemegang hak atas tanah. Nah, jadi hal-hal demikian Pak Ropi dan Pak Ramlan menjadi dasar yang sebenarnya bukan yang kemudian mengakibatkan terjadinya pertambangan ilegal. Namun demikian kita juga memiliki program Bapak Angkat bagi penambang masyarakat yang menggunakan tambang. Karena memang betul seperti yang disampaikan oleh Pak Ramlan, ini efeknya sosial ekonominya bukan saja berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga di lain pihak juga masyarakat sekitar memperoleh keuntungan walaupun tidak besar. Saya kira gitu, dan kemudian kita juga mengusung program Bapak Angkat untuk melegalkan Cukup, waktu Anda sudah habis. Waktu habis, terima kasih. Ya, selanjutnya akan ditambahkan oleh calon bupati. Kami persilakan waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Jadi tambang ilegal ini merupakan suatu hal yang nyata di wilayah kita. Oleh karena itu ada teknik yaitu dengan cara melakukan kerjasama Bapak Angkat yang memberikan win-win solution bagi masyarakat peti tadi ya dengan PTBA dan pemerintah daerah. Kemudian satu hal juga yang mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat kita bahwa IUP yang mati itu bisa dihidupkan dengan minta pengajuan
pencabutan oleh Menteri ESDM sehingga IUB itu bisa dilaksanakan. Ini salah satu teknik untuk mengatasi tambang batubara ilegal. Terima kasih. Baik, waktu masih ada 8 detik lagi. Jika cukup, maka akan kami stopkan. Cukup. Baik, cukup tambahnya. Baik, terima kasih. Baik, kita akan beralih ke paslon nomor urut 2, terkhusus calon wakil bupati. Waktu kami berikan sama 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Mungkin kami hanya menambahkan langkah konkret apa yang harus dilakukan terhadap penambangan batubara yang ilegal. Di sini kami akan mengadakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, menggandeng LSM, menggandeng masyarakat. Iya, karena ini tadi belum tercover oleh paslon 4. Jadi saya ingin menambahkan bahwa kita perlu ini untuk menggandeng LSM, organisasi masyarakat, mengedukasi tentang pentingnya izin resmi dan tata kelola tambang yang bertanggung jawab. Karena masyarakat sangat dirugikan, bukan hanya secara ekonomi, sosial, kesehatannya akan terganggu, namun juga ekosistem, flora, fauna ini akan terdampak langsung juga. Walaupun di sini ada izin yang resmi, namun bukan hanya ilegal, yang izin resmi pun kalau memang melanggar, karena memang kewenangan memberi izin adalah pusat. Namun pemerintah kabupaten setempat ini boleh merekomendasikan jika perusahaan tersebut melanggar aturan seperti misalnya membuang limbah ke sungai. Inilah fungsi dari pemerintah kabupaten, diminta untuk merekomendasikan kalau memang ini menyalahin, kita usulkan untuk dicabut izinnya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Cukup? Oke, baik, cukup untuk timekeeper. Silakan kita kembalikan ke 1 menit. Kami persilakan kepada calon bupati untuk menambahkan. Terima kasih, menambahkan apa yang menjadi tanggapan wakil bupati, bahwa sudah jelas tambang ilegal ini tidak berizin. Oleh karena tidak berizin, sudah pasti tanpa memenuhi prasyarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya tidak adanya AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan. Oleh karena itu kerusakan lingkungan sudah pasti terjadi, baik itu sungai, air dan sebagainya. Nah, ada beberapa kewenangan. Kewenangan dari Pemda tentu memonitor secara internal, dan kewenangan secara eksternal tentu melibatkan APH. APH dan dilingkan dengan kewenangan dalam hal ini Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral. Oleh karena itu kita diantaranya selalu memonitoring bersama supaya tambang ilegal ini mendapatkan atau mengurangi dampak sosial. Baik, terima kasih, waktu Anda sudah habis. Terima kasih, kita akan beralih. Terima kasih, cukup. Kita kembali kondusif, terima kasih. Baik, kita kembali ke paslon nomor urut 3 tentunya. Terkhusus untuk calon wakil bupati agar bisa memberikan tanggapan, waktu Anda sama, 2 menit dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Baik, terima kasih. Menurut kami dari paslon nomor urut 3, bahwasanya mengatasi permasalahan tambang batubara tidak cukup hanya dengan apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 4. Menurut kami, tambang ilegal ini memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama ditertibkan, yang kedua adalah dilegalkan. Tapi kami paslon nomor urut 3 sepakat bahwasanya tambang batubara harus dilegalkan. Karena kenapa? Ada banyak dampak sosial apabila pertambangan batubara ini dilegalkan, yang akan memberikan dampak masyarakat akan merasa terlindungi pada saat melakukan aktivitas ekonomi. Yang kemudian mereka bekerja dalam konteks yang legal, artinya tentu akan memberikan kesejahteraan
untuk keluarganya. Selain daripada dilegalkan ini, tambang batu bara harus memiliki jalan alternatif. Jalan alternatif ini apabila HNU Lia ini terpilih adalah jalur alternatif Pulau Panggung menuju Tanjung Jambu atau Serpol Lintas Raya. Terima kasih. Baik, waktu Anda masih tersisa 40 detik lagi, cukup ya. Baik, terima kasih. Apakah akan ditambahkan kembali oleh calon bupati? Cukup ya? Bupatinya ya? Cukup tambah? Baik, kami Ditambahkan, persilakan untuk silakan. calon bupati agar bisa menambahkan waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Sudah cukup penjelasan dari wakil bupati. Tapi barangkali lebih saya tekankan bahwa saya sepakat harus tertib tambang batu bara ilegal. Harus tertib, ada 2 hal. Legalkan atau tutup. Tapi kami sepakat dengan wakil bupati, ini harus dilegalkan. Dengan semua aturan-aturan yang harus diikuti. Proses perizinan yang benar, jalan angkutan batu bara yang ada. Kenapa demikian? Kalau dia legal, masyarakat terlindungi dan saya yakin pertumbuhan ekonomi di tempat itu akan meningkat. Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 12 detik. Terima kasih Bapak, cukup? Baik, cukup untuk timekeeper, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke paslon nomor urut 4, terusus untuk calon wakil bupati agar dapat merespon seluruh tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Untuk paslon 1, 2, dan 3 atas solusi-solusi yang diberikan kepada kami. Dan insya Allah kalau kami pasangan dari nomor urut 4 diamanahi memimpin Kabupaten Muara Enim, nantinya itu akan menjadi acuan juga menjadi panduan buat kami nantinya. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak, bisa dimanfaatkan, silakan. Cukup? 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 Cukup. Baik, terima Baik, cukup. kasih. Dikta. Baik, akhirnya kita berada di akhir segmen yang kedua. Luar biasa, sudah sama-sama kita dengarkan jawaban-jawaban dari seluruh pasangan calon mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Iya, betul sekali. Mereka sudah menjawab dengan kata-kata pamungkasnya pastinya Benar sekali. di sore hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para perumus dan juga yang telah, ini adalah panelis ya. Benar dan sekali. tim perumus kita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah tentunya untuk perumus dan juga panelis. 5 panelis dan perumus ya, Profesor Dr. Haji Didik Setio SE MSI, terima kasih. Benar sekali, lalu Bapak Dr. Dharma Wijoyo MSI, terima kasih Bapak. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andres Leonardo SIP MSI. Dan juga kepada Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir SHMCL, terima kasih Bapak. Terima kasih juga kepada panelis kita yang kelima, Bapak Dr. Aprianto. Luar biasa, tepuk tangan untuk para panelis dan perumus kita pada sore hari ini. Baik, dan kami persilakan pula untuk seluruh pendukung paslon memberikan semangatnya kepada seluruh paslon yang sudah tampil. Berikan yel-yel terbaik, silakan kami memberikan waktu untuk Anda. Ya, boleh banget Dikta ya. Baik. Ini kesempatan buat kalian. Calon Bupati dan Wakil Bupati, silakan untuk kembali ke tempat duduk. Kami persilakan untuk calon bupati dan juga calon wakil bupati agar bisa duduk kembali. Beristirahat dulu sejenak. Baik. Baik, terima kasih hadirin dan pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Benar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohani, Ketua KPU Kabupaten Muara Enim, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim yang sudah mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ayo kita sama-sama sukseskan pemilihan gubernur, wakil gubernur Sumatera Selatan
Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim tahun 2024. Putih-putih bunga melati, merah-merah buah delima. Ayo masyarakat di bumi Serasan Sikundang, jaga persatuan dan kesatuan untuk Muara Enim yang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nobriza Pahlevi mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim yang sudah memiliki hak pilih untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Muara Enim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap manusia memiliki pilihan yang berbeda. Perbedaan justru bisa menyatukan. Pepatah Arab mengatakan al-khilafatur rahmah, perbedaan adalah rahmat. Ayo bersama-sama kita sukseskan pemilihan tahun 2024. Jangan sia-siakan kesempatan untuk turut serta membangun Muara Enim yang lebih baik. Datang ke TPS dan jadilah bagian dari perubahan. Burung merpati terbang tinggi hingga di dahan pohon rambutan. Datang ke TPS pada waktunya nanti untuk memilih pemimpin masa depan. Muara Enim, Paca, KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, khususnya masyarakat Kabupaten Muara Enim. Pada hari Rabu, tanggal 27 November tahun 2024, ayo secara bersama-sama datang ke TPS, berikan hak pilih Anda untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim. Pemilih gendak, penyelenggara pemilihan gendak. Soliditas, sinergisitas, dan harmoni antara komisioner dan sekretariat adalah modal besar untuk menyukseskan pemilihan serentak tahun 2024. KPU Kabupaten Muara Enim siap menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim tahun 2024. Masyarakat Muara Enim, jangan lupa, ayo datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024. Gunakan hak politik saudara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim periode 2025-2029. Selamat datang kembali kepada seluruh hadirin dan pemirsa yang ada di rumah. Anda kembali menyaksikan debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024. Dikta. Ya, di segmen ketiga ini adalah salah satu segmen yang ditunggu-tunggu tidak hanya oleh pasangan calon tapi juga seluruh masyarakat dari Kabupaten Muara Enim tentunya. Dalam segmen ini masing-masing paslon terkhusus untuk calon wakil bupati akan memberikan pertanyaan untuk calon wakil bupati paslon lainnya. Ya baik, sekali ini kami tekankan kembali, kami khususkan hanya pada calon wakil bupati saja yang akan memberikan pertanyaan dan yang akan menjawab hanya calon wakil bupati saja. Benar sekali. Ya. Tetap mendampingi, kami persilahkan. Tetap mendampingi ya. Baik, Bapak. kami undang kembali tentunya silakan. untuk seluruh pasangan calon agar bisa mengambil tempat yang sudah disediakan. Ya, silakan untuk kembali ke podium. Untuk paslon 1, 2, 3, dan 4 kami persilakan mendekati podiumnya masing-masing. Baik, kali ini pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, 2, 3, dan 4 sudah kembali ke podium. Baik hadirin, saatnya kita memasuki segmen ketiga, yaitu tanya jawab antar calon wakil bupati. Pada segmen ini masing-masing calon wakil bupati akan saling bertanya mengenai isu-isu penting terkait pembangunan Kabupaten Muara Enim,
Berikut adalah beberapa peraturan yang berlaku untuk segmen ini. Pertama, setiap calon wakil bupati akan diberikan waktu 1 menit untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon lain. Kedua, setiap calon wakil bupati yang ditanya akan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Ketiga, setelah itu calon wakil bupati lainnya dapat memberikan tanggapan selama 2 menit. Selanjutnya, setiap calon wakil bupati akan memiliki kesempatan untuk merespon tanggapan dari paslon lainnya dalam waktu 1 menit. Kami mohon agar setiap pasangan calon dapat mematuhi waktu yang telah ditentukan agar sesi dapat berjalan lancar dan efektif. Mari kita saksikan sesi tanya jawab antar calon wakil bupati dengan seksama. Baik seluruh hadirin dan juga pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, untuk sesi kali ini atau segmen kali ini kita akan memulai dari pasangan calon nomor urut 4 terlebih dahulu. Untuk calon wakil bupati nomor urut 4 akan memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Waktunya kami berikan kepada calon wakil bupati adalah 1 menit untuk memberikan pertanyaan dan 2 menit untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Terima kasih. Simpel saja pertanyaan daripada pasangan 04 kepada paslon 03 ya. Bagaimana upaya paslon 03 untuk menjalankan sistem pelayanan berbasis teknologi untuk daerah yang masih kesulitan sinyal? Terima kasih. Silakan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menjawab. Baik, boleh diatur dulu waktunya. Cukup. Cukup. Terima kasih Bapak, silakan. Baik, kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 3 agar bisa menjawab pertanyaannya. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Menurut saya selaku calon wakil bupati nomor urut 3 bahwasanya untuk melaksanakan pelayanan yang tidak memiliki internet, yang pertama kita harus melakukan jemput bola karena akses internet bukan ada sejak dahulu dan bukan menjadi salah satunya syarat untuk melaksanakan pelayanan yang lebih baik. Kemudian juga selain daripada jemput bola, kami memastikan bahwasanya setiap desa-desa yang tidak memiliki internet akan diberikan penambahan BTS ataupun tower-tower sinyal sehingga akan lebih memudahkan dalam hal pelayanan. Terima kasih. Baik, waktu masih ada tersisa 1 menit 3 detik lagi. Apakah masih ingin dimanfaatkan? Cukup. Cukup, terima kasih. Silakan dikembalikan indikator waktu. Baik, dan selanjutnya kita akan mendengarkan kembali untuk tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 3 kepada calon wakil bupati nomor 4. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Ya, untuk jawaban dari paslon nomor urut 3 tadi itu menurut kami sudah sangat benar. Di sini kami sedikit menambahkan saja, sudah barang tentunya untuk penguatan tentu perlu kita jalin kerjasama dengan pihak-pihak perpioder agar menambah kabel jaringan hingga ke kecamatan-kecamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup Mbak. Ya, baik. Mohon untuk pasangan calon wakil bupati, jika jawaban sudah cukup, mohon katakan cukup karena indikator waktu tetap berjalan. Benar sekali. Baik, terima kasih. Kita akan persilahkan kembali untuk calon wakil bupati nomor urut 4 dapat memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Kami persilakan waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya,
Untuk pasangan nomor urut 2 pertanyaannya juga hampir sama. Apa upaya dari paslon 02 untuk mengatasi pelayanan publik yang masih minim fasilitas seperti pengurusan KK kehabisan belangku dan alat komputer sering rusak? Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 35 detik. Cukup. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil bupati nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Jawab paslon nomor 4. Jadi upaya di dalam pelayanan publik yang masih minim, sepengetahuan kami bahwa sesuai dengan Grand Design Roadmap Reformasi Birokrasi di Kabupaten Muara Enim yang tertuang di dalam Peraturan Bupati nomor 2052 tahun 2019, sangat jelas agenda reformasi birokrasi di Muara Enim sudah 10-nya itu sudah berjalan, di mana sudah ada mall pelayanan publik. Jadi kalau dikatakan sangat minim, ini mungkin calon wakil bupati nomor 4 kurang update, karena implementasi reformasi birokrasi di Muara Enim terlihat dari hasil evaluasi berpredikat B. Selain itu untuk Sakip Kabupaten Muara Enim berpredikat BB, dan indeks pelayanan publik Kabupaten Muara Enim berpredikat A. Ini bukan mengada-ngada, artinya kalau sudah mendapat nilai A, ini bukan main, bukan menghayal. Dan mungkin juga salah satu upaya kami akan menjemput bola untuk memaksimalkan pelayanan publik ini. Terima kasih. Waktu masih tersisa 25 detik lagi. Apakah masih ingin dimanfaatkan? Silakan. Cukup? Baik, cukup tampaknya. Boleh diatur kembali indikator waktu. Kami persilakan kembali untuk calon wakil bupati nomor urut 4 memberikan tanggapan atas jawaban yang sudah diberikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Tentunya kami persilakan, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk paslon urut 2. Tentu kita juga akan meningkatkan pelayanan seperti menambah alat dan memastikan ketersediaan belangko untuk pengurusan KK dan KTP agar pelayanan bisa dilakukan dengan maksimal. Terima kasih. Baik, cukup ya Bapak. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik. 1 menit 35 detik. Terima kasih waktunya. Selanjutnya calon wakil bupati nomor urut 4 akan bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Kami persilakan, waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Untuk paslon nomor urut 1, apa upaya paslon 01 dalam meningkatkan pelayanan publik agar tidak menyita waktu masyarakat di dalam pengurusan administrasi yang jauh? Terima kasih. Cukup? Cukup. Selanjutnya harap tenang, kita masih menyaksikan. Cukup, terima kasih. Baik, Kita akan terima melanjutkan kembali kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon wakil bupati nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Beberapa hal yang akan kami lakukan untuk kemudian menunjang ya pelayan. Memang sebetulnya kalau kita bicara reformasi birokrasi itu ada sektor hulu, ada sektor hilir. Sektor hulunya adalah kemudian ASN dan sarana dan prasarananya. Nah, sarana prasarana ini yang kemudian tadi disampaikan menunjang, jemput bola, pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan dan lain sebagainya. Kita butuh itu ketika mungkin ada untuk APBD Muara Enim yang besar, barangkali kerusakan-kerusakan sederhana itu akan sangat cepat ditanggapi, akan sangat cepat diperbaiki untuk kemudian pelayanan masyarakat menjadi lebih optimal. Terima kasih. Waktu masih tersisa 1 menit 7 detik. Ibu, apakah masih ingin dimanfaatkan? Cukup?
Oh masih ada waktu, kemudian juga Bapak, oh nanti ya Pak. Ya. Mohon maaf Pak, ini agak gagap saya dengan kondisi yang bolak-balik begini gitu ya. Terima kasih. Kemudian yang jelas kita ke pelayanan publiknya bagaimana caranya, kemudian yang paling penting adalah sarana prasarana ya. Ketika kita bicara reformasi birokrasi, ASN-nya, sarana prasarananya. Misalnya seperti perizinan Bapak Ibu, kemudian kita harus ada SOP berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kemudian kita mengurus atau menyelesaikan masalah izin, kemudian kita juga bisa meminimalisir tatap muka gitu ya. Karena tatap muka itu programnya Pak NU tuh, digitalisasi, punya kita juga ya Pak ya. Supaya tidak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, waktu habis tentunya. Kembali kami ke paslon nomor urut 4 kepada calon wakil bupati, kami persilakan untuk menanggapi tentunya. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih atas jawaban dari paslon 01. Tentunya itu akan membantu kami seandainya kami terpilih nanti, insya Allah. Sedikit saja kami juga akan menambahkan tanggapan daripada 01, tentu juga kita akan meningkatkan pelayanan publik serta menambahkan alat-alat pelayanan di kecamatan-kecamatan yang jauh daripada kabupaten. Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 1 menit 28 detik. Apakah cukup? Cukup. Cukup. Baik. Terima kasih, boleh indikator waktu untuk kita kembalikan di 2 menit. Benar. Baik, Imei, kalau tadi sudah kita saksikan untuk nomor urut 4 atau calon wakil bupati nomor urut 4 sudah memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati paslon lain. Selanjutnya kita akan beralih ke calon wakil bupati nomor urut 3 yang kali ini akan memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor urut 2, bagaimana Anda akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah agar tidak ada ruang untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme? Terima kasih. Masih ada waktu Ibu? Cukup. Baik. Cukup, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Sebagai upaya di dalam menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten Muara Enim yang bersih dan transparan, tentu saja kita di dalam menempatkan SDM itu sesuai dengan kemampuan dan basic daripada ilmu pengetahuan. Tentu saja di dalam melaksanakan kegiatan ini harus transparan dan kita berbasis dengan IT sehingga setiap kegiatan-kegiatan itu akan bisa dilihat, bisa dimonitor oleh seluruh masyarakat dan memastikan semua program-program ini dapat berjalan dengan baik. Insya Allah kalau semua aparatur, semua ASN melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP yang ada, insya Allah tidak akan tergelincir. Terima kasih. Waktu masih tersisa 52 detik. Apakah lagi. cukup? Ibu katakan cukup jika sudah selesai. Baik, cukup tampaknya. Baik, terima Baik. kasih, cukup. Baik Dikta, selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari pasangan calon wakil bupati nomor urut 3. Kami berikan waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari paslon nomor urut 2. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sekarang pun di pelayanan ini sudah menggunakan elektronik ataupun e-planning. Tetapi untuk dapat memastikan bahwasanya tidak ada ruang untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah dengan memperkuat sistem hukum
untuk memastikan bahwasanya pelaku korupsi harus dihukum secara adil dan tegas. Kemudian juga meningkatkan kesadaran masyarakat bahwasanya masyarakat harus memahami dan juga mengetahui bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum tetapi juga menyangkut masalah moral. Membangun budaya anti korupsi di sekolah dan juga lembaga-lembaga serta instansi terkait. Terima kasih. Baik, waktu masih ada 57 detik. Cukup. Baik, terima kasih. Baik Dita, kita Ya. akan beralih ke calon wakil bupati nomor urut 3. Kembali akan bertanya kepada pasangan calon wakil bupati nomor urut 1. Kami berikan waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 1, sektor industri dan pertambangan sering menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Apa yang akan paslon 1 lakukan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Muara Enim tidak akan merusak lingkungan, akan tetapi tetap berkelanjutan? Terima kasih. Waktu masih panjang, masih ada, silakan terima kasih. Cukup. Terima kasih. Selanjutnya Dikta. Baik, kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 dapat memberikan jawaban atas pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Terima kasih untuk pasangan nomor urut 3 atas pertanyaan bahwa kemudian kita bisa pastikan setiap kegiatan pertambangan batu bara itu adalah merusak bentang alam, apapun alasannya. Ya, kita sepakat itu. Tapi artinya kemudian bagaimana komoditas ini menunjang pembangunan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Muara Enim. Nah, kita akan memastikan bahwa kemudian memastikan pertambangan yang ada di Kabupaten Muara Enim, perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Muara Enim melaksanakan penambangan sesuai dengan norma-norma hukum pertambangan yang baik dan kemudian meminimalisir dampak yang terjadi akibat rusaknya lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan. Terima kasih. Baik, waktu masih ada, cukup Pak. ya. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk kembali menanggapi jawaban dari pasangan calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya sependapat dan setuju, namun perlu kami tambahkan bahwasanya perlu ada regulasi untuk pertambangan tersebut. Kemudian tambang harus mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan, melakukan reklamasi dan juga rehabilitasi lahan, mendorong perusahaan tambang untuk menyalurkan dana CSR secara tepat sasaran guna mendukung program pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Cukup Ibu? Cukup. Pasangan calon, cukup, terima kasih. Selanjutnya Dikta. Baik, kami persilakan kembali untuk calon wakil bupati nomor urut 3 agar dapat memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 4. Waktu Anda kami berikan 1 menit dimulai dari Anda berbicara, disilakan. Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor urut 4, limbah tambang masih seringkali mencemari sungai dan sumber air lainnya termasuk air sumur ataupun air tanah yang dimiliki masyarakat. Sehingga kualitas air bersih yang digunakan oleh masyarakat masih kurang memadai. Apa langkah konkret yang akan Cawagup nomor 4 lakukan terhadap kebutuhan air bersih di Kabupaten Muara Enim ini? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya calon wakil bupati nomor urut 4, silakan untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, tentunya ini sebenarnya bukan merupakan basic saya, tapi insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Menurut kami yaitu perbaikan PDAM secara total. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, cukup Bapak? Iya, 1 menit 34 detik lagi waktunya. Cukup ya? Mohon maaf sekali lagi kepada seluruh para pendukung. Sayang sekali jika masyarakat tidak bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan karena
suara yang didengar di lokasi ini sangat besar. Benar Ya. sekali. Sekali lagi kami mohon bantuannya kepada seluruh pendukung paslon. Kita agar kembali kondusif dan segmen ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ya, baik, kami persilakan kepada calon wakil Bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban kembali. Kami berikan waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Sebenarnya saya tidak bisa menanggapi karena paslon nomor 4 tidak menjawab dari apa yang kami pertanyakan. Sekian, terima kasih. Cukup? Cukup. Cukup, terima kasih. Baik Dikta. Terima kasih untuk para pendukung. Terima kasih, cukup. Kami kembali informasikan kepada Anda semua, nanti kami akan memberikan waktu terbaik untuk Anda memberikan yel-yel dan juga support untuk Benar masing-masing sekali. pendukungnya ya. Sayang sekali kalau tenaga dan juga suara Bapak Ibu pendukung ini terbuang percuma karena tidak terdengar juga ya apa yang disampaikan oleh kedua dan juga seluruh tentunya paslon. Jadi sayang sekali kalau terbuang percuma. Iya, tentunya, betul ya. sekali. Dikta, kita akan memanfaatkan waktu kita dengan baik. Terima kasih. Terima kasih dan selanjutnya kami akan mempersilakan kepada calon wakil Bupati nomor urut 3. Mohon maaf, nomor urut 2 kami persilakan untuk bertanya kepada pasangan calon Bupati nomor urut 1. Wakil Bupati nomor urut 1 dipersilakan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih, kami ingin bertanya kepada Ibu Sinta, calon wakil bupati paslon 1, sesuai dengan tema debat, kita diskusi tentang lingkungan hidup, terutama air bersih di Muara Enim. Terkait misi keempat paslon nomor 1 yang memantapkan kemandirian daerah melalui ketersediaan pangan, energi, air, ekonomi digital, pengembangan usaha mikro kecil menengah, ekonomi hijau dan energi baru terbarukan. Juga program prioritas 1 meningkatkan ketersediaan pangan, air bersih, energi dan pembangunan desa. Kami mohon penjelasan bagaimana rencana penanganan air bersih di Kabupaten Muara Enim. Cukup? Apakah masih akan lanjutkan pertanyaannya? Cukup? Baik, cukup Terima nampaknya. kasih. Dikta. Baik, kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 dapat memberikan jawaban atas pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih Bu Marni. Kita semalam saya diskusi juga mencatat bahwa pelanggan PDAM Muara Enim itu ada 39.000 lebih gitu ya. Dengan jumlah penduduk Muara Enim yang 620 sekian ribu. Jadi artinya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih itu masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Maka itu kita perlu menambahkan intake ya Pak ya. Intake dan kemudian membuat sumur-sumur bor atau intake ya Pak ya namanya, sumur-sumur bor di beberapa desa-desa yang kemudian dapat memenuhi pasokan air bersih untuk masyarakat sekitar gitu ya. Jadi memang permasalahan air ini bukan sesuatu yang gampang karena ini menyangkut harkat hidup orang banyak. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sampaikan kebutuhan kita terhadap air bersih masyarakat Muara Enim itu masih jauh dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Muara Enim. Jadi terima kasih. Saya kira tadi juga kita sudah solusinya adalah intake ya. Kemudian membuat sumur-sumur, kalau memang kemudian juga mengalirkan sumur-sumur itu ke rumah-rumah penduduk dengan menggunakan pipa, ya, perpipaan dan lain sebagainya. Saya kira tidak akan berat untuk Kabupaten Muara Enim untuk menganggarkan itu. Untuk satu desa 10 sumur pun tidak berat gitu ya barangkali. Terima kasih. Bagaimana Ibu, waktunya akan dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Cukup, terima kasih. Dan kami akan mempersilakan kembali kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih penilaian
jawaban paslon nomor 1 kami serahkan sepenuhnya kepada masyarakat Muara Enim yang menilai. Namun kami paslon nomor 2 Pak Edison dan Sumarni memahami bahwa permasalahan kurang lancarnya distribusi air bersih di ibu kota, kecamatan dan kota Muara Enim oleh PDAM karena kurang dukungan listrik yang dapat dan kebutuhan dukungan penyertaan modal daerah. Mengingat bahwa BUMD PDAM Muara Enim mempunyai fungsi ganda. Di satu sisi sebagai perusahaan yang membutuhkan keuntungan, namun di sisi lain sebagai fungsi sosial memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Untuk itu kami akan mengajukan ke DPRD untuk meningkatkan penyertaan modal daerah. Sedangkan untuk talang-talang dan desa-desa kami akan mendorong program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, juga melalui program 1 miliar per desa kelurahan, karena air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi kita semua, dan itu semua tertuang di dalam program prioritas paslon nomor 2 Edison dan Sumarni. Terima kasih. Terima kasih, waktu masih ada, silakan untuk dimanfaatkan. Apakah cukup? Apakah sudah cukup? Cukup. Cukup tampaknya, baik. Cukup. Terima Baik, kasih. kita selanjutnya. Baik, kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Baik, boleh diulang kembali waktunya. Time resetnya boleh di reset lagi, mohon izin. Baik, maaf. Kami persilakan untuk Terima calon kasih. wakil bupati ya. Mohon Iya. izin Bapak dan juga Paslon Ibu yang nomor ada. 4, Pak Ramlan yang terhormat. Pak Ramlan adalah sahabat suami saya di DPR tahun 2004-2009 dan kami ingin menanyakan kepada Pak Ropi. Kami mohon penjelasan Pak Ropi mengenai misi ke-7, yaitu memperkuat sinergi tata kelola aparatur pemerintahan, swasta dan masyarakat untuk bersatu padu membangun Kabupaten Muara Enim. Tapi kami melihat di dalam penjabaran misi ini tidak terdapat yang mengarah kepada sinergi pemerintah, swasta dan masyarakat. Sebenarnya mau dibawa kemana misi ke-7 ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Cukup Ibu? Terima kasih. Silakan kita akan beralih ke calon wakil bupati nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit. Calon wakil bupati. Calon wakil bupati. Calon wakil bupati untuk menjawab. Silakan. Diberikan waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, menurut kami tetap pada sinkronisasi sinergi pemerintah dalam membangun Kabupaten Muara Enim lebih baik lagi. Terima kasih. Cukup Bapak? Masih panjang sekali waktunya Dikta. Baik. 1 menit 42 detik. Cukup? Ya? Katakan cukup, Cukup. Bapak. Iya baik. Selanjutnya Dikta bersama. Baik, kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 agar dapat merespon jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Namun karena tidak dijawab dan kami pun tidak berwenang untuk menilai dari tanggapan paslon nomor 4. Silakan masyarakat Muara Enim yang menilai. Kami hanya menambahkan bahwa Grand Design Roadmap reformasi birokrasi Muara Enim telah tertuang di dalam Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2019, di mana sudah sangat jelas 10 agenda reformasi birokrasi di Muara Enim sudah berjalan, di mana dengan adanya mall pelayanan publik dan
sepanjang sepengetahuan kami juga melalui publikasi Pemda bahwa progres reformasi birokrasi di Muara Enim semakin meningkat dengan nilai untuk indeks pelayanan publik Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 ini berpredikat A. Kemudian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP ini berpredikat BB dengan skor 75,41 dan implementasi reformasi birokrasi Kabupaten Muara Enim sudah berpredikat B dengan skor 60,78. Jadi kalau kami melihat visi misi dari paslon nomor 4 mungkin kurang tajam. Terima kasih. Ya. Ibu, waktu Anda masih ada 13 detik lagi. Mohon harap tenang kembali. Baik, apakah para cukup? pendukung, terima kasih. Cukup ya. tampaknya, baik. Cukup, baik. Selanjutnya, kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu Anda memberikan pertanyaan 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Bapak HNU yang terhormat dan Ibu Lia yang kami hormati. Sesuai dengan tema debat, kami mengajak bersama-sama memikirkan tentang lingkungan hidup di Kabupaten Muara Enim. Kami mohon pendapat dan penjelasannya keterkaitan antara hubungan visi misi program strategis paslon nomor 3 terhadap lingkungan hidup. Dan kami mohon penjelasan apa langkah konkret mengenai pengembangan listrik ramah lingkungan di setiap desa. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 3. Mohon izin untuk dapat memberikan jawaban atas pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, kalau saya menangkap ada 2 pertanyaan di dalam satu sesi. Yang pertama, sesuai dengan tema debat, memikirkan tentang lingkungan hidup dan apa kaitannya dengan visi dan misi yang kami tawarkan. Jadi di visi misi kami mengenai lingkungan hidup itu ada listrik maju terang desaku, artinya ada listrik yang ramah lingkungan. Kemudian juga mengenai pertanyaan yang kedua yaitu mengenai listrik ramah lingkungan tadi, bahwasanya di Kabupaten Muara Enim ini masih sangat banyak penggunaan listrik yang tidak ramah lingkungan. Artinya apabila HNU Lia ini terpilih nanti, kami akan mengembangkan program listrik ramah lingkungan. Sekian, terima kasih. Baik. Baik, waktu Anda masih 50 detik, sudah cukup? Cukup, baik, tampaknya Ibu. cukup. Selanjutnya Dikta, kami Ya. persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk kembali menanggapi jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu Anda kami berikan 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, penilaian kami serahkan kepada masyarakat Muara Enim. Kami dalam penyusunan program, kami selalu menggunakan data yang valid. Dan ternyata desa berlistrik di Muara Enim sudah 100% masuk listrik. Ini sudah gale. Nah, untuk program ini kami paslon nomor 2 akan fokus pada penyelesaian masalah biarpet listrik di Muara Enim dengan mendorong dan mengupayakan agar pembangkit listrik di Muara Enim
untuk melakukan penurunan tegangan tinggi dari tegangan tinggi interkoneksi ke tegangan rendah rumah tangga. Jadi kami fokus akan memastikan listrik akan merata untuk di dusun-dusun, di talang-talang yang masih sebagian ada yang belum. Nah, ini mungkin kalau ramah lingkungan, sepengetahuan kami ini memanfaatkan tenaga surya, bisa pembangkit air dan lain-lain. Tapi data yang kami peroleh bahwa seluruh desa 256 desa sudah teraliri listrik, hanya talang yang belum. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, waktu Anda masih 18 menit lagi. Apakah sudah cukup? Detik lagi. Terima kasih. Cukup. Bagaimana? Cukup tampaknya ini. Terima kasih. Baik, kita akan beralih ke pasangan calon nomor urut 1 tentunya, terkhusus untuk calon wakil bupati. Kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Adida Ropi, ini mungkin pertanyaan karena di wilayah kecamatan ini berdasarkan perjalanan kami ke beberapa kecamatan. Di wilayah kecamatan Lawang Kidul itu kepemilikan hak atas tanah masih diklaim sebagai bagian dari Beheersteren ya. Jadi atau hak penguasaan negara atas tanah. Tak kedengeran ya? Mohon maaf ya, mohon maaf pihak penyelenggara bisa, Pak Ropi gak bisa dengar pertanyaan saya. Tolong di break dulu ya Mbak. Ya, terima kasih. Bisa Adida? Assalamualaikum. Terima kasih, saya lanjutkan. Di wilayah Lawang Kidul ini ada kepemilikan hak atas tanah yang disebut dengan Beheersteren gitu ya. Beheersteren. Ya, menurut saudara itu juga dalam prakteknya wilayah ini masih merupakan penyumbang kumuhnya lingkungan di Mohon Tanjung maaf, Enim. waktu Anda sudah habis. Calon wakil bupati nomor urut 1. Kami persilakan kepada habis. Saya mohon Maaf. izin Bapak Ibu. Baik. Karena gini, saya mau sampaikan begini ya. Karena tadi ada kendala teknis. Artinya saudara tidak bisa menghentikan itu. Anda harus Baik. memberikan Benar. jeda. Kendala teknis itu tidak Baik, diakibatkan sebentar. oleh peserta pasangan calon. Iya, Jadi baik. saya minta kebijakannya kepada Bapak untuk bisa mengulang kembali gitu. Masalah teknis Adinda Ropi tidak bisa mendengar pertanyaan saya. Baik, mohon dibantu. Mohon harap tenang kembali. Mohon harap tenang kembali. Benar Ya, itu. baik. Kami persilakan mungkin kepada para tim yang telah bertugas di sisi kiri dan kanan kami. Benar sekali, jikapun ada kebijakan akan diambil, kita akan meminta persetujuan kepada 4 paslon. Ya, Jika betul menyetujui, maka keputusan dapat kita ambil seperti itu. Iya, kami Kita persilakan. akan lempar kembali kepada paslon masing-masing. Jika menyetujui bahwa yang tadi adalah kita kategorikan sebagai kesalahan teknis seperti itu dan 4 calonnya atau 4 paslonnya menyetujui, maka kita akan ambil kebijakan. Iya, seperti betul itu. sekali. Baik. Jika kami persilakan untuk kembali untuk bertanya ke pasangan nomor urut 1, bertanya kepada pasangan calon wakil bupati nomor urut 4, kita berikan kebijakan sekali lagi Baik, untuk apakah diulang paslon-paslon yang pertanyaannya. lain menyetujui? Kami persilakan. Karena memang ada kesalahan teknis. Paslon nomor 4 tidak dapat mendengar pertanyaan dengan baik dan substansi pertanyaan belum sempat disampaikan sehingga terancam tidak ada jawaban yang bisa diberikan. Seperti itu kalau saya tangkap. Iya. Baik, bagaimana kita setujui, kita sepakati semuanya? Silakan Baik, Ibu. sepakat tampaknya? Ya, sepakat semuanya, silakan Ibu. Kami Baik. berikan waktu 1 menit untuk bertanya kembali. Terima kasih. Karena kita memang acara ini memang untuk berkualitas ya untuk semua masyarakat Muara Enim. Jadi artinya bukan karena waktu dan lain sebagainya. Jadi apa strategi saudara untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah Beheersteren. Beheersteren itu hak penguasaan negara di Tanjung Enim. Satu-satunya mungkin di lingkungan wilayah Muara Enim itu adalah permasalahan tanah ya. Beheersteren itu adalah tanah yang dimiliki oleh hak gunanya oleh PTBA tetapi kemudian ditempati oleh masyarakat Tanjung Enim. Terima kasih.
Ibu cukup bagaimana pertanyaan? Cukup, terima kasih. Baik, kami persilakan selanjutnya untuk calon wakil bupati nomor urut 4 dapat memberikan jawaban atas pertanyaan. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Tadi masih sedikit kurang kedengaran, itu hak tanah ya Bu ya, hak tanah ya. Ya, menurut kami dari pasangan 04 tentunya hak tanah, kami dari pasangan 04 tetap berpihak kepada masyarakat. Insya Allah akan selalu kita perjuangan hak-hak apa yang menjadi hak dari masyarakat. Terima kasih Ibu. Masih tersisa 1 menit 30 detik lagi. Bagaimana, cukup? Cukup. Baik, cukup. Kepada calon wakil bupati nomor urut 1 kami persilakan untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Adinda Ropi. Ini menyangkut mengenai hak atas tanah yang diklaim ya menjadi bagian dari penguasaan atas negara. Jadi mungkin kami juga mendorong, kita ya, kita semua. Jadi siapapun kita mendorong agar wilayah ini segera dihibahkan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Ya, supaya dapat diselesaikan kumuhnya dan lain sebagainya, mengaturnya dan lain sebagainya bisa diselesaikan oleh Pemda, kemudian juga dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah daerah. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, Dikta, kita akan bersama-sama mempersilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Ibu, waktu Anda kami berikan 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Adinda Lia. Kita sekarang bawa kemudian banjir ya, mengenai banjir yang terjadi 2 tahun belakangan di wilayah Lawang Kidul juga. Karena Lawang Kidul itu yang diduga akibat pembabatan hutan, penambangan liar yang tidak terkendali. Pertanyaannya adalah apa strategi saudara untuk mengatasi permasalahan banjir di Kecamatan Lawang Kidul yang kemudian mengakibatkan banyaknya lahan pertanian, kemudian rumah tinggal yang rusak dan kerugian harta benda bagi masyarakat sekitar. Strategi saudara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu masih tersisa 10 detik, cukup? Baik, tampaknya sudah cukup. Ya. Kami persilakan Cukup, untuk calon terima wakil kasih. bupati nomor urut 3 dapat memberikan jawaban atas pertanyaan. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama mengenai program strategis kami mengatasi banjir yang terjadi di daerah Lawang Kidul. Jadi yang pertama adalah karakter manusia yang harus diubah. Artinya manusia sendirilah kebanyakan yang menyebabkan banjir dengan membuang sampah sembarangan. Apalagi daerah Lawang Kidul di sepanjang sungai kebanyakan tumpukan sampah. Jadi harus dilakukan revitalisasi sungai. Kemudian juga ada program kali bersih atau dengan prokasi. Terima kasih. Baik, waktu Anda masih 1 menit 15 detik. Cukup. Cukup, terima kasih. Calon wakil bupati nomor urut 1, kami persilakan untuk Anda menanggapi jawaban kembali. Kami persilakan 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Memang sebagian dari pola kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sungai itu menjadi sumbangsi besar bagi kemudian terjadinya banjir. Tetapi yang kemudian kita rasakan adalah yang paling besar adalah pembabatan hutan yang dilakukan secara sembarangan, tidak mengikuti norma-norma pertambangan yang dilakukan oleh penambang-penambang yang tidak terkendali ya. Jadi kita pada prinsipnya juga mungkin nanti menjadi tugas kita bersama itu bekerja sama dengan perusahaan untuk dan instansi terkait barangkali kemudian untuk inventarisasi ya permasalahan tersebut, apakah betul itu dari pola
pola budaya masyarakat atau memang terjadi pembabatan hutan secara sporadis yang kemudian berakibat terhadap kerusakan lingkungan, berakibat juga terhadap banjir di Muara Enim. Kemudian saya punya mimpi Bapak Ibu bahwa kemudian gimana caranya kemudian kalau Sungai Enim itu dipindahkan alirannya ya untuk menjauhi pemukiman penduduk dan jalan raya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Artinya siapapun yang terpilih itu punya tugas, punya PR begitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan nanti mimpi saya, mimpi Bapak Ibu semua, Muara Enim dan Tanjung Enim yang bebas banjir bisa terlaksana. Terima kasih. Baik, cukup Ibu. Terima kasih. Baik, cukup. Pak. Baik, terima kasih tentunya. Selanjutnya kami persilakan kembali untuk mohon izin kita tenang dulu ya. Agar pertanyaan dan kualitas suara kita juga bisa tetap terjaga, kami mohon kesediaannya untuk seluruh pasangan calon untuk tetap kondusif. Kami mohon kesediaannya sekali lagi. Kami mohon izin selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Kami persilakan waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Mohon izin Bu Marni, salah satu latar belakang diperlukannya reformasi birokrasi adalah untuk mengatasi tingginya korupsi, kolusi dan nepotisme. Sesuai dengan amanat Undang-Undang KKN, Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Nah, dari pengalaman empiris kami sebagai pelaku pasangan calon pelaku pilkada untuk memenangkan pilkada, pasangan calon ini menggunakan strategi money politik yang berdampak pada integritas pemimpin yang akan dipilih. Pertanyaan saya, apakah saudara setuju dengan strategi money politik untuk memenangkan kontestasi Pilkada Muara Enim 2024? Baik. Terima kasih. Waktu habis. Kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Ibu Sinta, paslon Cawagup nomor 1. Jadi kita ini pesta demokrasi. Artinya kita kembalikan hak pilih ini kepada masyarakat. Masyarakat yang akan memilih. Kami sudah 1 tahun turun untuk menyapa masyarakat di 256 desa kelurahan. Di dalam tatap muka kami selalu mendahulukan menyampaikan apa yang menjadi visi misi kami dan apa program-program prioritas. Jadi kami tentu saja tidak setuju dengan money politik, tapi kami berkeyakinan tanpa money politik masyarakat sudah cerdas. Apa yang akan mereka pilih adalah program-program yang menyentuh langsung ke rumah-rumah. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 57 detik. Apakah sudah cukup? Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima mohon kasih. izin. Belum? Ya, belum tahan kita dulu persilakan. Ibu. Tahan dulu waktu. Kita tahan dulu. Cukup. Baik, kita Terima kasih statement dari salah satu pasangan calon dan kita juga berharap statement ini berlaku untuk kita semua. Ya, kita kemudian karena kita yakin Pak Bupati, Bapak Ibu semuanya, pemimpin yang baik tidak akan membeli suara rakyatnya. Maka itu termasuk adalah penyelenggara dan lain sebagainya, karena saya adalah salah satu saksi gitu ya dan pelaku yang kemudian mengalami sendiri bagaimana politik uang itu mengubah semuanya gitu ya. Jadi artinya dalam kesempatan ini terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya berharap kesempatan ini kita kembalikan marwah Muara Enim. Kita angkat harkat dan derajat masyarakat Muara Enim dengan menolak politik uang. Terima kasih. Waktu masih 1 menit 7 detik Ibu, apakah ingin masih dimanfaatkan? Cukup? Baik, tampaknya cukup. Iya, cukup. Tidak boleh ditanggapi. Oh ya, terima kasih.
Terima kasih, itu saja Bapak, Bapak Ibu, dan ini adalah tempat yang sangat terhormat, dihadiri oleh banyak orang, dihadiri juga oleh panelis, orang-orang akademisi, orang-orang pintar, dihadiri juga oleh penyelenggara pemilu Pilkada Kabupaten Muara Enim, ada juga pengawas pemilu, penyelenggara pemilu semuanya, maka kita berharap Muara Enim bebas dari politik uang. Terima kasih. Baik. Baik. Apakah cukup Ibu? Cukup. Pasangan calon wakil bupati nomor urut 1 cukup, apakah masih akan dilanjutkan? Sudah cukup tampaknya. Cukup, Baik. Ibu, masih tersisa 26. Cukup ya. Apakah Cukup, belum? terima Baik, kasih. terima Bolehkah? kasih. Boleh semuanya berikan Boleh, tepuk kami tangan. silakan untuk memberikan tepuk tangan. Kita berikan apresiasi dan juga aplaus. Berikanlah yel-yel terbaiknya untuk semua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Baik Dikta, kita sudah mendengarkan pertanyaan yang dijawab, ya, dijawab lalu disanggah kembali. Ya, ini sangat menarik sekali di pesta demokrasi kita kali ini. Kami juga ikut merasakan euforia yang sangat luar biasa. Benar sekali, boleh mohon izin Bapak dan juga Ibu kita kembali kondusif sejenak. Telah sama-sama kita saksikan tentunya, boleh ditahan energinya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Terima kami telah kasih. memberikan kesempatan untuk Anda. Baik ya, kita kondusif lagi, terima kasih. Cukup. Acara tidak akan kami lanjutkan jika keadaan tidak kembali kondusif seperti itu. Iya. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya seluruh pendukung paslon, dan telah sama-sama kita dengarkan tadi pertanyaan, jawaban dan juga tanggapan dari masing-masing paslon, dan ini Betul. akan menjadi pertimbangan masyarakat di Kabupaten Muara Enim untuk memilih siapa yang akan memimpin Kabupaten Muara Enim selama 5 tahun ke depan. Iya, betul sekali. Dan Ya. ini salah satu cara kita untuk mengajak masyarakat juga untuk hadir ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Dan langsung Benar. saja Dikta, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama dengan kami di debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ellen Setiadi, pejabat Gubernur Sumatera Selatan, ingin mengingatkan sekaligus mengajak masyarakat Sumatera Selatan untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan pemilihan serentak tahun 2024 dengan cara datang ke TPS untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Mari bersama jaga kondusivitas, ketertiban TPS dan lingkungan kita. Demi terwujudnya pemilihan serentak tahun 2024 yang aman dan damai. Karena dengan perbedaan membuat kita saling menghargai dan menghormati. Ayo, gunakan hak pilihmu di pemilihan serentak 27 November 2024. Ayo, jangan bimbang. Datanglah ke TPS 27 November 2024 untuk menentukan pilihanmu 5 tahun mendatang. Pilkada, ajak memilih kepala daerah. Tentukan pilihanmu, jangan sampai suara Anda sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ellen Setiadi, pejabat Gubernur Sumatera Selatan, ingin mengingatkan sekaligus mengajak masyarakat Sumatera Selatan untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan pemilihan serentak tahun 2024 dengan cara datang ke TPS untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Mari bersama jaga kondusivitas, ketertiban TPS dan lingkungan kita. Demi terwujudnya pemilihan serentak
tahun 2024 yang aman dan damai. Karena dengan perbedaan membuat kita saling menghargai dan menghormati. Ayo, gunakan hak pilihmu di pemilihan serentak 27 November 2024. Pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, kembali Anda menyaksikan debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024. Dikta. Benar sekali, dan kita sudah berada di segmen pamungkas tentunya. Sudah 4 segmen kita jalani termasuk segmen kali ini. Iya, betul dan sekali. Kembali kami mengundang untuk seluruh paslon agar bisa berdiri di depan podiumnya masing-masing. Kami persilakan untuk calon bupati dan calon wakil bupati agar bisa mengambil tempat. Dan di segmen keempat ini kita akan khususkan untuk calon bupati tentunya ya. Kami akan menginformasikan bahwa segmen 4 ini merupakan sesi closing statement dari masing-masing calon bupati. Dan pada segmen ini setiap calon bupati akan diberikan waktu 3 menit untuk dulu, menyampaikan. Dikta. Tahan dulu. Bapak dan Ibu hadirin, kembali kami informasikan dengan Anda karena kita pada hari ini disiarkan secara langsung dengan kode etik penyiaran. Benar sekali. Maka daripada itu di closing statement akhir ini adalah waktunya pasangan calon wakil bupati yang Anda pilih, yang Anda dukung akan menyampaikan pesan dan kesannya untuk semua masyarakat Kabupaten Muara Enim. Benar sekali, Ya. Justru ini merupakan segmen pamungkas yang akan digunakan oleh pasangan calon untuk merayu hati masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk memilih pasangan calon dan agar bisa terpilih menjadi bupati dan wakil bupati untuk di tahun 2025 tentunya Ya, seperti betul itu ya. sekali. Dan langsung saja Dita, kita kembali untuk menyampaikan mengenai closing statement dari pasangan calon bupati keempatnya. Silakan Dita. Benar sekali, setiap calon bupati akan diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan pernyataan penutup yang mencerminkan visi, misi, dan harapan mereka bagi masa depan Kabupaten Muara Enim. Dan mari sama-sama kita dengarkan bersama pernyataan terakhir atau closing statement dari calon bupati yang akan menjadi penutup dalam debat publik ini. Untuk yang pertama kami persilakan closing statement dari calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Audiens debat kedua Kabupaten Muara Enim yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dr. Haji Ahmad Rizali sebagai calon Bupati Muara Enim, didampingi oleh Dr. Haja Sinta Paramitasari sebagai calon Wakil Bupati Muara Enim. Setelah penetapan kami sesuai dengan Undang-Undang tanggal 23 September sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, kami telah melakukan kewajiban konstitusional yaitu kampanye ke 192 titik desa di Kabupaten Muara Enim. Satu hari bisa 3 titik, bisa 4 titik. Ini semua sebagai tanggung jawab kami untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kami tidak hanya sekadar menempel foto, menempel baliho dan lain sebagainya. Kami menyerap aspirasi masyarakat baik di desa, di kota, di perbatasan, di kelurahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami minta kepada semua pihak untuk tidak mencederai proses demokrasi ini
dengan hal-hal yang sangat merugikan Kabupaten Muara Enim. Sekali lagi itu harapan kami, biarkanlah semua pasangan calon berkompetisi, mendekati masyarakat, kemudian juga melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan jangan diintervensi. Saya tidak menuduh, tapi kami mohon untuk semua bisa melakukan tindakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Semoga pemilih dan Kabupaten Muara Enim akan dapat melakukan pemilihan yang bermartabat dan akan terpilih Bupati dan Wakil Bupati benar-benar pilihan rakyat Kabupaten Muara Enim. Dan semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan kami. Semoga kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu Anda habis. Baru saja Dikta. Baik. Kita mendengarkan closing statement dan pasangan calon bupati. Terima kasih. Terima Baik, kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima Ya. kasih sekali Kita lagi. kembali kondusif. Baik. Closing statement, kata pamungkas yang sudah dikeluarkan oleh pasangan calon bupati nomor urut 1. Selanjutnya Dita, kita akan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon bupati nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statementnya. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tujukan kepada semua warga Kabupaten Muara Enim yang mempunyai hak pilih. Kami telah berkeliling dan tim kami telah mensosialisasikan visi, misi dan program kerja ke 256 desa dan kelurahan. Itu artinya melingkupi semua pelosok Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ibung-ibung, bibi-bibi, mamang, adeng dan sebagainya, sudah pasti sebagian besar membaca dan menelaah, mempelajari visi dan misi yang kami telah sampaikan. Program kerja yang kami usung tentu adalah pro rakyat, mulai dari memelihara ibu hamil, proses kehidupan sampai kepada kematian, termasuk di dalamnya mengenai menjaga lingkungan, reformasi birokrasi, menjaga keamanan dengan aparatur negara, dan sebagainya. Oleh karena itu silakan ditelaah lagi, dibaca lagi apa sebenarnya visi misi dan program kerja pasangan Edison dan Sumarni. Insya Allah kami telah berniat untuk mengabdikan diri, untuk menghibahkan diri kepada rakyat Kabupaten Muara Enim dengan visi dan misi serta program kerja yang telah kami usung. Mohon doanya kiranya Allah memudahkan, menganugerahkan kepada kami agar dapat kuat melaksanakan apa yang telah kami janjikan dengan masyarakat. Selanjutnya kami juga mohon kiranya kepada warga Kabupaten Muara Enim pada tanggal 27 6 hari ke depan berbondong-bondong kita berpesta demokrasi, datang ke TPS. Ambil kertas, buka kertas, nomor 1 buka kertas, nomor 2 dicoblos, nomor 3 dilipat, nomor 4 masuk kotak. Jangan lupa pilih pasangan Edison Sumarni membara. Burung dara, burung kanari, pilih nomor 2, rakyat terayomi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup? Apakah sudah cukup? Cukup tampaknya. Baik, terima kasih untuk calon bupati nomor urut 2 tentunya. Kita akan beralih ke paslon selanjutnya. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 3, kepada calon bupati nomor urut 3 agar dapat memberikan closing statement.
Waktunya 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua yang hadir pada sore hari ini, utamanya kepada panelis yang sudah dari tadi setia mengamati dan menilai hasil daripada debat publik ini. Para pemirsa PAL TV yang nobar di Palembang dan Jakarta untuk melihat kami berdua tampil di debat publik ini. Kepada seluruh masyarakat Muara Enim, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mengantarkan kami untuk berdiri di mimbar kehormatan ini sampai hari ini. Namun ingat, 27 November datang ke TPS semua, gunakan hak pilih, jangan ada yang golput. Datang ke TPS, ambil surat suara. Yang pertama, surat suara dibuka. Yang kedua, nomor 2 dilihat dulu. Nomor 3 coblos hidung liar. Nomor 4 tutup kembali, masukkan ke dalam kotak suara. Oleh sebab itu, kalau itu dilakukan insya Allah HN Nulia, Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim 2025-2030. Ada pantun memang dipersiapkan. Pergi ke pasar membeli selada, tidak lupa membeli baju. Jangan lupa pilih HN Nulia untuk Muara Enim yang lebih maju. Buah pepaya, buah jeruk sudah pasti banyak gizinya. Ucapan kami tidak muluk-muluk, tapi lihat buktinya. HN Nulia, HN Nulia, HN Nulia, HN Nulia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waktu masih tersisa 39 detik lagi. Apakah masih ingin dimanfaatkan atau cukup? Cukup, baik cukup. Terima kasih. Sudah menyampaikan closing statementnya untuk paslon nomor urut 3. Benar. Dan selanjutnya Dikta, kita akan mendengarkan juga closing statement dari calon Bupati nomor urut 4. Kami berikan waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama telah menyelesaikan dan menunaikan tugas kita masing-masing. Baik seluruh paslon, seluruh tim pemenangan, aparat pemerintah penegak hukum, penyelenggara pemilu, dan seluruh kita yang hadir pada hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah niat kita bersama untuk memperbaiki Kabupaten Muara Enim yang lebih baik lagi. Proses demokrasi di dalam menghadapi pilkada ini hanya satu harapan kita, bahwa kita akan mencari pemimpin yang terbaik di masa yang akan datang. Oleh karena itu kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat siapa yang akan dipilih oleh rakyat Muara Enim. Jema Muara Enim lakuan siapa yang akan memimpin Kabupaten Muara Enim. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 siap menjaga Muara Enim? Kalau kita sayang Muara Enim, tetap kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Amin. Kalau kita bersatu, insya Allah harkat martabat Muara Enim ini akan diakui oleh orang lain. Insya Allah proses ini tinggal beberapa hari lagi. Oleh karena itu tugas kita gala-gala tetap menjaga keutuhan, tetap menjaga nilai-nilai persaudaraan. Insya Allah Muara Enim akan lebih baik ke depannya. Yang terakhir, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim
karena selama proses menghadapi pilkada ada hal yang kurang, ada hal yang menyentuh hati masyarakat yang tidak sesuai, maka sekali lagi kami pasangan nomor 4 Ramlan Holdan dan Ropi Alexandra mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih tentunya. Sama-sama sudah kita dengarkan closing statement ya, dari betul sekali. calon bupati nomor urut 4 tentunya. Imei. Cukup Bapak, Cukup. waktu kita sudah habis. Baik hadirin dan pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada, lengkap sudah rangkaian debat publik kedua kali ini. Sangat seru kali pesta demokrasi yang ada di Kabupaten Muara ini. Tepuk tangan untuk semuanya boleh. Baik, kami juga mengapresiasi kepada seluruh tim dari pasangan calon yang sudah menjaga acara kita di siang hari ini tetap kondusif dari awal hingga dengan selesai. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pasangan calon dan juga pendukung pasangan calon. Berikan tepuk tangan yang paling meriah tentunya. Baik, kami persilakan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, 2, 3, dan 4 untuk kembali menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Baik. Baik Dikta. Ya. Spesial untuk di hari ini. Benar. Karena 6 hari lagi Ya, ya, sudah menuju semakin pilkada. dekat ya. Betul sekali, menuju pemilihan kepala daerah tahun Betul. 2024. Maka daripada itu kami masih mengajak semua masyarakat untuk hadir ke TPS di tanggal 27 November 2024 dan tentunya kita sudah di penghujung acara Dikta. Benar sekali, dan inilah akhir dari rangkaian acara debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024. Antara keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muara Enim tahun 2024, dan kami juga kembali mengucapkan terima kasih kepada semua pasangan calon yang sudah menyempatkan hadir dan juga berpartisipasi atas komitmen dan kesediaan untuk berbagi visi dan juga misi demi kemajuan Kabupaten Muara Enim tentunya. Baik, Dikta. Kalau tadi kita sudah melihat mereka sudah sangat luar biasa. Benar. Mengikuti rangkaian acara dan mulai dari segmen pertama sampai dengan akhir. Ya. Kami persilakan untuk kembali berdiri kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk berjabat tangan. Kami persilakan kita ciptakan pemilu yang damai tentunya ya. Kami persilakan untuk keempat pasangan calon, kami persilakan untuk dapat berjabat tangan satu sama lain. Ini juga akan disaksikan oleh masyarakat di Kabupaten Muara Enim bahwa seluruh pasangan calon ini memiliki visi dan misi yang sama sebenarnya, yaitu memajukan Kabupaten Muara Enim menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, betul sekali. Terima kasih. Baik, hadirin yang kami hormati dan juga pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada. Sebelum kami menutup rangkaian acara pada hari ini, izinkan kami kembali mengingatkan kepada seluruh pemirsa dan juga hadirin untuk memilih kepala daerah atau pilkada yang dilangsungkan serentak di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Muara Enim pada tanggal 27 November 2024. Benar sekali, dan jangan lupa untuk hadir di tempat pemungutan suara dan memilih calon yang terbaik untuk masa depan Kabupaten Muara Enim. Dan terima kasih untuk perhatian Bapak dan juga Ibu hadirin sekalian dan juga pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada. Mari kita sukseskan pilkada dengan partisipasi aktif. Baik, dan tentunya saya Meizi Kuina, rekan Dan saya. saya Dikta Effendi pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memilih untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.
janganlah cepat jangan berlalu kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Semuanya mari angkat tangannya ke atas. Kita sukseskan Pilkada Muara Enim 27 November yang akan datang. Kita buktikan bahwa Muara Enim sanggup memberikan demokrasi yang lebih baik.